Ini rokok. Bener nggak Pak Ben Hur? Ben, jangan Ya. rokok Ben. Kenapa ini mundur? Yang lain, yang lain, Bener yang lain. nggak? Bener nggak? Iya, terus ya. Ya. Nah, di dalam rokok, di dalam rokok ada tembakau, ada filter, ada kertas. Ketika saya pisah-pisahkan seperti ini, Pak, apakah ini masih bisa dikatakan rokok? Ini apa namanya, Pak? Rokok ini habis kita ini. Mau dilanjut. Aku udah habis 2 bungkus Ben. Ini apa namanya, Pak? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Tembakau. Tembakau. Apa? Yang mana? Yang mana? Tunggu Ketika dulu, sudah yang mana? dipisahkan, Yang ketika mana Ben? ini Apa? Apa? Iya, tembakau, ada filter, ada Bukan ada tembakau kertas. itu Ben. apa tuh? Itu kulkas. Iya. Ketika sudah dipisah-pisahkan seperti ini, maka tidak bisa lagi dikatakan rokok. Ini tembakau. Sama seperti yang Anda jabarkan tadi, firman itu telah menjadi manusia, maka tidak akan bisa lagi dikatakan Tuhan. Saya paham Bang Ben. Oke, Saya dengar gini Bang Ben. Saya paham yang dimaksud Bang Benny. Itu artinya orang Kristen ini merusak citra Tuhan. Nah itu dipisah-pisahkannya Tuhan itu sehingga nggak jadi Tuhan, gitu kan Bang? Wah, bukan. Iya, Oke, begini, sekarang, Kristen itu, Bang. sekarang gini. Di dalam Pak, rokok itu ada Kristen apa? itu kalau ada tulisan jangan masuk dia. Ada Oke. tulisan utusan. Nah, dia baca Tuhan. Itu Ya. Kristen. Oke. Gini Bang Benur, Oke. di dalam rokok ada apa gitu kamu bilang? Iya, di dalam Ada rokok candu, apa? ada candu, ada ya, candunya. di dalam Banyak. rokok, dalam tunggu Bang. Di dalam rokok tuh ada racun sesuai apa yang ditulis Yesus. Enggak, yang tadi Anda sudah buka itu di dalam rokok itu ada apa? Kertas, filter dan tembakau atau tembakau Ya. itu, iya kan? Ya. Ada beca, ada beca. Oke, ketika kita sebut rokok, yang ketika Anda sebut rokok, ya kan? Yang bahaya tetapi itu tiganya itu kan. Nah, sekarang saya tanya Anda, ketika Anda atau Anda berbicara beli rokok, yang Hanya pasti aja pusing dia. iya, bukan. Ya kan, biar kalian bisa memahami. Oke, Anda kan pakai pusing. Oke, sekarang gini Bang Benny ya. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang rokok, yang pastinya kita tahu bahannya itu kan. Tetapi namanya rokok tidak bisa dipisahkan dari apa namanya tadi itu? Tembakau, terus Kulkasnya, kertas kulkasnya. dan filternya. Itu kan tidak bisa dipisahkan. Salah. Kalau ber- Siapa kalau bilang? ber- Nggak pakai kertas pun bisa kok dibakar. Jadi kritiknya Iya, ya kan kita berbicara rokok. Kita fokus ke rokok itu. Ya, buktinya saya pisahkan Bisa. tadi. Ketika saya pisahkan, Bisa, apakah masih Di. bisa disebut rokok? Karena Bisa. nggak bisa. Iya. Tidak bisa lagi disebut rokok. Begitu pula Iya. firman telah menjadi manusia. Maka sudah berbeda esensinya dari Bisa. dari Tuhan dengan manusia itu sendiri. Sudah berbeda itu. Beda dengan gini loh. Ben, izin dulu. Rokok yang nggak bisa dipisahkan Sebenarnya- dengan penciptanya. Begini. Sebenarnya kalian ini diskusi mau jadi pengikut Kristus atau menjadi Sales Marlboro. Aduh. Oke, Bang Benny. Tetapi kalau Anda berbicara rokok itu terbuat dari bahan apa? Sudah saya katakan tadi berulang kali. Pasir. Iya, fokus. Terbuat dari pasir. Fokusnya dengan terbuat iya. dari pasir. Aslinya rokok itu fokusnya hanya dengan- menggunakan daun tembakau semua. Aslinya rokok Iya. itu semuanya tembakau. Ketika ada teknologi dengan memfilter, membuat kertas, itu dikatakan rokok yang kretek. Salah. Iya, Salah. Tetapi Rokok dalam itu campurannya pasir, semen, katimici. ini gara-gara firman ini. Iya, gara-gara firman memang. Nih, Anda kan sebenarnya gini loh Bang Benny, kalau kita berbicara rokok ya tetap itu bahannya kan. Bener nih Bang Dalbo, kita jadi cerita Marlboro ya. Yang tadi jadi ini kan cuma Anda memberikan analogi seperti itu kan, saya ikutin aja. Tetapi Oke. kalau kita sebut dengan identik dengan rokok ya kita tahu seperti itu, nggak bisa. Oke, saya tanya kamu. Terus Izin kamu dulu teman-teman. Enggak. sedikit lagi. Gini, Enggak. kawan. Dan Anda Kawan.
Sedikit lagi. Rokok tadi yang ditampilkan Benny ini diberikan analogi oleh Benny. Apa merek rokok yang ditampilkan Benny dan di mana Benny beli rokok itu? Ya nggak? Ya, itu kan udah beda lagi, jangan di. Sedikit lagi, Jadi sedikit gini lagi. Bang. Iya, sudah Pak. Gini loh Bang Ben. Ya. Jadi kalau kita sebut rokok ya tetap rokok. Tetapi dalam rokok itu ada bahannya yang tadi yang Bang Benil jelaskan itu. Tetapi Ya. tidak lari dari itu, sama dengan Allah Tritunggal. Kayak gitu loh. Ini, ini. Ketika sebentar saya menjelaskan tentang Allah saya. Ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, Yesus adalah Sang Firman. Firman itu adalah perkataan Allah, dan Allah itu adalah hakikatnya, dan Roh itu adalah Roh Allah itu sendiri. Nggak bisa dipisahkan. Itu yang saya contohkan, enggak, Pak. yang bisa dibedakan ketika Aduh. iya sebentar. Ketika yang bisa dibedakan Tidak bisa dibedakan, Enggak. malah terpisah. bisa Itu yang saya contohkan. Izin dulu sebentar ya. Ayo Bang Darko, Enggak. Bang Benhur, Pak Benhur, izin dulu sebentar. Itu yang saya analogikan tadi. Rokok sebagai apa? Sebagai teosnya. Tembakau sebagai apa? Sebagai firmannya. Filter sebagai apa? Sebagai Roh Kudusnya. Kulit di kertasnya sebagai apa? Sebagai Bapa. Mereka berbeda-beda, tapi kan tetap kalau satu jadi rokok. Ketika dipisah-pisah, maka firman dengan Bapa sudah berbeda, tidak akan sama. Iya, Begitu, saudaraku. Tetapi ketika kita kembali ke rokok, tetap aja dalam bahannya itu kan. Nah, Nggak usah tetapi diputar-putar, nggak usah ya, diputar-putar. tapi kan di sini bisa Iya. dibedakan toh. Iya, bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan tentang Allah Tritunggal itu loh. Udahlah Bang, udah Bang Enar. Apa rok Abang Berku kirim Bang dari sini Bang, udah Sekarang, Bang. sekarang gini Bang Bene, kalau Marlboro. jadi ketika Gini. Bang Benur, Abang jangan melarikan dari ajaran Yesus itu sendiri ya. Jangan Abang puter-puter deh Bang. Itu enggak, aja. Anda yang memutar-mutar aja. Anda Udah yang gini bikin- aja. Enggak, Ingin kalau hidup yang saya- kekal gini Bang Benur. Iya. Abang ingin hidup yang kekal, Abang itu mengenal Yesus sebagai apa? Itu aja. Ya, Yesus sebagai Tuhan. Dari Kenapa? mana dikatakan Tuhan di sini? Tuhan itu yang sebagai Sang Firman yang diutus oleh Allah. Nggak Makanya ada. dikata Itu utusan. doktrin, itu doktrin. Benar aku. Jangan dipaksa, biarin. Jadi kalian nggak bisa Ya, apa oke. ya? Itu kan Coba, pemahaman Bang, kami. izin bentar aku Bang. Nah, sekarang gini, aku nengok Ben-Hur. Kapan saya bahas Al-Quran? Iya, nggak apa-apa. Kapan nggak saya apa-apa, bahas bentar. Al-Quran? Enggak, aku Sekarang saya cuman- tanya balik tentang Bang tentang Yesus ya dalam Ben-Hur, Al-Quran. sebentar. Kapan? Coba. Nggak bisa Enggak, Abang, belajar tunggu kita sebentar. terus. Aku cuma minta kepastian dulu dari Abang. Bang. Sampai kapan saya bisa bahas Al-Quran? Ini kan diskusi. Nanti habis ini Abang bahas. Sabar ya. Enggak, Sebentar ya. harus memberikan Satu aja, kesempatan dong. satu aja. Aku cuma mau minta sama Abang, yang namanya firman dengan Sang Firman itu sama atau beda itu? Kalau pengertian kalian. Firman ya sama. Firman dengan Sang Firman, coba itu sama atau beda? Kan firman itu kan perkataan. Yang berfirman adalah itu firman itu sendiri, Sang Firman itu Sabar, sendiri. dengar baik-baik Bang, dengar baik-baik. Ya gini, firman iya. itu perkataan. Kalau Sang Firman itu yang berkata atau dia juga yang atau Itu dia kan juga Sang perkataan? Firman kan hakikatnya itu kan Allah. Allah itu ilaha illallah. ya, jangan kalian paksakan dong. Bukan Jadi gini, dipaksakan. enggak. Firman dengan Sang Firman itu sama atau beda itu dulu. Beda. Nah, gini aja Bang Benur, kasih paling gampang. Bingung kan? Kalau dikatakan firman, siapa firmannya? Yesus. Kalau dikatakan Sang Firman, maka kita merujuk kepada yang berfirman itu. Siapa yang berfirman? Kan Allah. Allah, benar Allah sekali, pintar. dan Allah. Ya, sebentar. Sabar, Jangan. Ben-Hur. Oh, jangan kamu. sabar. Jadi firman dengan Sang Firman itu sama atau beda? Begini. Anda punya pertanyaan begitu, Anda mau menggiring saya. Ini kan Bukan menggiring. menggiring saya. Kamu jangan. Nggak jujur Gini, sih apa Ben. firman sebenarnya. Firman itu adalah Benhur, kami tahu Benhur di Kristen itu nggak dibolehkan berjujur karena harus dicik seperti ular, terus seperti merpati. Tapi kata setidaknya bukan, jangan memframing dong. Jangan framing dong. Paulus mengatakan dengan dustaku kemuliaan Allah itu menjadi besar, maka jangan dia disalahkan. Itu kata Belajar- Paulus. belajar Itu ajaran latar dalam belakang. Kristen. Oh, belajar dulu tentang bagaimana Paulus berbicara.
Kalian jangan Makanya gini, memframe juga. kalau memang bukan, janganlah kau tampilkan. Oke. Tidak jujur kalau gitu sebagai Oke, Kristen. oke, sekarang kembali ya. Sekarang kapan saya bisa bahas Ya, Al-Quran? kembali coba kelarkan coba ini sama Ya, kapan saya siapa ini Bang Alan. Ya, kapan saya bisa bahas kita? kelarkan dulu. Nanti boleh Nah, boleh. nanti ya, sudah kelar ini. Bisa nggak saya tanya? Bagaimana Dari Bisa, tadi loh. bisa. Bible Dari aja Anda bantu. sekarang saya Apa yang tanya. kamu tanya Al-Quran? Sekarang saya tanya. Ya, tanya. Sekarang saya Ini tanya. apa? Ya, di dalam Al-Quran ini kan Yesus tentang Isa kan. Boleh saya Ya. tentang Isa, tapi jangan kepanasan ya. Sekarang saya tanya Enggak, nih. enggak. Ngapain Yang pertama kepanasan? sekali, yang perlu saya tanya, yang saya minta bukti bahwa Isa menerima Injil itu mana? Itu aja saya minta Injilnya mana? Menerima Injil. Olah ini Abdullah katanya. Saya minta Kala ini buktinya. Abdullah Atanial kitaba wa ja'alani Kita nabiyya. apa? Wa ja'alani nabiyya. Udah Itu itu. sih. Udah. Iya, mana Injilnya itu mana? Ini Injil ya, ini Injil lah. Ini Injil lah. Jangan lari ke Bible dong, jangan lari Loh. ke Alkitab dong. Iya. Jadi gini. Oke. Tadi Kamu gini. Enggak. Gini. Kamu tahu Injil? Kamu tahu Injilnya Nabi Isa? Tahu nggak? Injil itu Oke. kan kabar baik. Oke. Injil- Gini, Nabi Isa dengar ya. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel, betul nggak? Iya, betul. Oke. Jadi Bani Israel itu berbahasa apa? Ibrani. Ibrani. Terus Baik, ya. baik. Jadi dikatakan di dalam banyak hadis yang menerangkan bahwasanya sepupu Khadijah itu membaca Injil dalam berbahasa Ibrani. Jadi sekarang kami tidak pernah menemukan Injil yang berbahasa Ibrani, melainkan kitab itu sudah dirampok kepada orang Yunani yang menjadi bahasa Yunani. Jadi kami tidak bisa memahami Dirampok? lagi. Dirampoknya memang bagaimana? benar. Mana buktinya? Kisah para Mana? rasul, kisah para rasul. Lu jangan lari Alkitab dong. Paulus kan merampok, benar nggak? Keterangannya. Mana. Di dalam Jangan ya, lari. jadi kami kan mencari Enggak. di mana kitab-kitab Cari. sebelumnya. Dengar. Iya, mana? Kitab-kitab sebelumnya. Jadi setelah saya teliti di dalam kisah para rasul, ternyata Jangan si Paulus ini merampok. jangan di Loh. Alkitab. Kenapa di Loh, kayak itu nggak diterangkan. Karena mengapa? Di zaman Rasulullah SAW. Enggak, Dengar. Bisa saya dengar nggak? Dengar Tentang gantian. Paulus nggak ada dikisahkan di mana-mana selain Nggak di ada. Bible. Nggak ada. Karena mengapa? Nabi Muhammad ini tidak pernah mengenal namanya Paulus atau namanya Kristen. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada namanya Kristen. Yang ada itu adalah Nasrani. Nasrani kitabnya itu berbahasa Ibrani. Itu yang dimaksud Injil-Injil Nabi Isa. Saat ini tidak pernah ditemukan yang dikatakan Injil-Injil yang berbahasa Ibrani. Yang ada Injil berbahasa Yunani. Gak ada Nabi turun di Romawi, bos. Iya, Benhur, mana itu kitabnya itu loh. Saya kan minta itunya. Back. Novel, bentar ya. Novel. Mana kitabnya coba saya minta Injil Isa itu isinya apa, saya mau pengen baca dong. Maksudmu kitabnya Injil gitu? Kalau bertanya didengarkan jawabannya ya Bang Benur ya. Ternyata Kalau kalian nggak ada bertanya, Alkitab. jangan bicara terus Bang Benur kalau bertanya ya, didengar jawabannya ya. Ya jawab saja mana, tunjukkan aja mana. Baik. Nah, iya. Sabar. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan untuk menulis Injil. Makanya dikatakan di surah Maryam 30, kala ini Abdullah ataniya kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini Nabi Isa hanya menyampaikan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi ketika Anda meminta fisik, itu enggak ada. Itu enggak ada. Memang enggak ada. Dengarkan. Emang enggak ada. Dengarkan, Pak. Itu kan di Al-Quran. Yang Kalau tadi kan tidak ada, kalau tidak ada, tunjukkan fisiknya. Kalau ada, Oke, Pak. justru yang saya tanya ada. Yang tidak, yang ada itu mana? Ya kalau ada, gini loh menurut bro, Anda gini bro. ada fisiknya di mana? Nah, Silakan. sekarang gini loh. Ketika Bukan anda sekarang, bilang Pak. tidak ada, Tunjukkan fisiknya di mana? Bagaimana Tuhanmu memerintah Ya, untuk di mengimani mana? kitab terdahulu?
Mana kitabnya itu loh? Kan saya sudah Mana? katakan Nabi Di mana? Isa alaihissalam Iya, mana ketika datanya? menerima kabar baik, dengarkan Pak. Iya, Ketika mana itu? menerima kabar baik itu adalah Injil. Iya, Nah kalau di kitab Bible kan? tidak ada kata Injil. Kan kitab Dengarkan, kan? Bang. Kan Dengarkan, kitab kan? dengarkan. Kitab. Dengarkan, ya, dengarkan. Diberikan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Tidak pernah ada perintah dari Tuhannya maupun dari Nabi Isa alaihissalam untuk membukukan ya Injil. Tidak ada. Maka jangan kami yang bertanya kepada saudara, dari mana Anda mendapatkan Bible itu lalu Anda narasikan sebagai Injil? Yang saya tanya, Isa Kagak. kan Isa Justru saya diberikan balikan Injil loh. pertanyaan saudara. Ini- Dengarkan. Justru gini saya loh. membalikan pertanyaan saudara. Belum saya bertanya kepada Paulus karena Paulus juga menerima Injil. Saya hanya fokus, ya, fokus pertanyaan yang sama. Dari mana ya Bible ini Anda narasikan bahwa ini adalah Injil dari Yesus? Dari mana? Nah, sejak kapan Tuhan ya Tuhannya Israel pada zaman itu berfirman dengan bahasa Yunani? Silakan. Jadi tidak bisa menjawab ya. Anda tidak bisa menjawab bahwa Injil itu yang Bagaimana kita diterima. mau menjawab Pak sesuatu yang Anda tidak menentang ada? kitab Anda Anda sendiri. buktikan. Ya, kalau begitu Anda buktikan Terus- fisiknya di mana? Ya, terus silakan buktikan. justru yang saya pertanyakan di kitabmu itu. Saya jawab. Nabi Gini. Isa alaihissalam, Coba. dengarkan Ya. Pak. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan untuk menulis ucapan-ucapannya. Makanya hanya dinarasikan dia adalah menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik itu. Tidak ada perintah dari Tuhannya untuk menulis Bible. Terlebih-lebih Bible, Injil aja nggak ada perintah. Jadi Anda bertanya fisiknya di mana? Nggak ada. Nah, kalau Anda silakan Anda tampilkan di mana Ya, fisik Injil itu. Silakan. Fisiknya itu ya Nabi Isa itu sendiri, makanya dialah Betul. Injil itu. Kalau kau mau pintar Betul. Ben-Hur. Oke, Nah, fisik sekarang itu sendiri Anda- ya. Ya, oke. Sekarang Anda Tapi kan- tunjukkan. Nah, tapi kan Tunjukkan. Anda menolak kitabmu sendiri. Dibilang kan Kok menolak? diberi. Iya, kan dibilang Kok begini. menolak? Allah. Nah sekarang Gini, giliran gini. Anda saudara menjawab, Nggak. giliran saudara menjawab. Nggak, gini. Tunjukkan Anda mengatakan Injil yang diterima oleh Yesus itu. Tunjukkan. enggak, justru yang saya tanyakan Alah, tunjukkan bagaimana Anda bisa menarasikan. Nah, kami sudah narasikan. Coba kan cuma tunjukkan. narasi doang, nggak ada itu. Kan dalilnya ada Pak. Dalilnya Iya, dalilnya ada. kan cuma Di surah narasi Maryam doang ayat itu. 30. Kok Ya. saya sertakan dalil. Nah, sekarang Anda belum saya tanya Paulus ini. Belum saya tanya Paulus. Ini saya hanya mirroring, ya. Ya. Tunjukkan fisik Injil yang diterima Yesus. Aduh, Silakan. kan saya ya. Nah, saya tahu Pak firman pertama kali yang keluar dari mulut Nabi Isa, saya tahu. Anda firman pertama kali yang keluar dari mulut Yesus itu apa? Bunyinya bagaimana? Ya, bisa saya jawab. Coba Silakan jawab. Silakan jawab. Oke. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Injil itu sudah tidak ada Injil Isa kan? Betul ya? Tetapi di satu sisi Anda Jawab. Udah Pak. dibilang, Yesus kan di Isa Bible itulah saudara. Injil itu, kalau kau memang tunggu dulu Bang mengerti. Salman. Yesus kan di Bible saudara menerima firman, tapi tidak ada mampu menunjukkan firman pertama kali yang diucapkan oleh Yesus itu apa. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an kami tahu. Apa pertama kali keluar dari mulut Nabi Isa alaihissalam kami tahu. Anda mengatakan Bible itu adalah Injil. Apa? Ucapan pertama kali, firman pertama kali yang diucapkan oleh Yesus. Silakan. Kalau mau fair nanti Bang Dalbo tanya saya apa firman pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Isa. Nanti tanya juga Ben-Hur apa firman pertama kali yang diucapkan oleh Yesus. Nah, boleh itu supaya fair ya kan? Silakan Ben-Hur.
Jadi kalau oke, kalau Injil di dalam Alkitab ya itu kan itu adalah Injil Yesus yang dituliskan oleh murid-murid Nggak Yesus. nyambung Benhur. Bro, justru Anda yang nggak nyambung. Yang saya tanya kitab yang diterima oleh Nabi Isa itu loh. Al-Quran itu mengatakan loh. Ulangi soalannya. Injil Bang Dalbo. Gini Bang Dayang. Sorry Bang Dayang. Saya potong dulu sebentar. Pertanyaannya, Iya Bang Dayang. dengarkan, tunjukkan Injil yang diterima oleh Yesus fisiknya di mana? Nah, itu pertanyaannya saudaraku. Jangan yang Anda kan dijawab. Anda belum menjawab pertanyaan saya dengan valid ya. Anda kan mengatakan Injil Isa itu tidak ada lagi. Susah Dan kau menjawab. Anda mengatakan bahwa itu sudah Saya sudah jawab, Abang. Berkali-kali saya sudah menjawab. Bahkan di dalam Islam, ucapan pertama kali yang dikeluarkan dari mulut Isa kami tahu. Anda tidak Oke. tahu loh. Di mana ya? Pertama Oke. kali yang diucapkan oleh Yesus. Firman apa yang pertama kali? Oke, Injil Isa. Oke, saya ikutin ya. Oke, waktu pertama kali Injil Isa, ucapan Injil Isa pertama kali itu apa coba? Qala inni Abdullah atanil kitaba wa ja'alani nabiyya, itu yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Isa ketika Bunda Maryam difitnah oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Bunda Maryam itu dituduh melakukan zina. Hamil di luar nikah. Nah, itu udah. Maka itu ucapan yang keluar dari Itu pertama mulut kali. Nabi Isa yang ucapan pertama. pertama ya. Umur berapa? Di mana Masih dia mengatakan? bayi. Masih bayi. Bayi dia, Pak. Masih bayi ternyata Isa berbicara itu karena ambil di dalam kitab Apokrifa. Tunjukkan Pak. Tunggu dulu Ben. Sekarang Enggak, Tunjukkan. Apokrifa, Oke, enggak. fakta sejarah bahwa Isa Tidak, kita berbicara minta masih bayi ya ada tanya. enggak? Tunjukkan Enggak. Pak. Kalau Oke, kalau Al-Quran begitu. mengambil dari Oke. Apokrifa, tunjukkan. Itu Kalau Quran begitu- surah Maryam ayat 30, Pak. Itu- Bukan dari Apokrifa. Ya Allah. Oke, ada enggak fakta Oke, sudah sejarah? dijawab ya. Apakah fakta sejarah mencatat bahwa sudah dijawab ya? Sudah sejak- dijawab ya. Ada- Yesus di dalam ada Bible enggak? saudara. Sudah dijawab Pak. Ada enggak? Ada enggak Yesus, bahwa- tunggu dulu. Yesus di dalam Bible, firman ucapan keluar dari mulutnya itu apa bunyinya? Silakan saudaraku. Silakan. Firman pertama ya, firman pertama. Ucapan pertama yang keluar dari mulut Yesus. Karena Yesus menerima firman. Apa bunyinya? Nggak ada di Bible, nggak ada. Owe aja Siapa nggak tahu ada bang. Ini nih orang ini cerdas loh. Siapa Dia tahu lahir ada. owe Ya, aja silakan. tulis di Bible, nggak ada. Silakan Mbak. Jangan hanya pandai bertanya nggak bisa menjawab. Silakan Mbak. Ya, tadi kan saya sudah menjawab. Ya. Nah, tunggu dulu. Apa Jadi jawabannya? oke, Kita dengarkan, coba. jadi kalau Anda bertanya firman yang pertama kali diucapkan oleh Yesus itu memang tidak dituliskan. Ya. Berarti nggak tahu. Bukan nggak tahu, bukan berarti nggak ada. Oke. Nggak ada. Apa kalau ada Nah, silakan tampilkan Pak. Justru Masalahnya Nabi Isa menyampaikan firman di Al-Quran itu ada. ada, tapi apakah itu terbukti dalam sejarah di Bani Israel? Terbukti Nggak? ada tertulis di kitab Apokrifa. Ada bukti nggak? Terbukti nggak? Abangku, abangku, Terbukti dengarkan. ada nggak itu? Ya, tunggu dulu. Perkara Nanti. terbukti atau tidaknya, setidaknya kami sudah menjawab pertanyaan saudara. Nah sekarang Supaya- Yesus ini kan menerima Justru- firman. Anda mau menerima atau tidak, bukan urusan kami. Nah, justru Anda di sini bertanggung jawab. Belum saya meminta siapa yang memberikan Injil kepada Paulus yang bukan manusia ini, saya nggak pertanyakan itu. Sedangkan ini aja Anda pelangak pelongo. Nah, Anda kan- Firman yang pertama kali yang keluar dari mulut Yesus itu bunyinya apa? Silakan. Nah, kan saya udah jawab tadi. Apalagi yang mau dia ini? Kan saya udah bilang. Apa jawabannya? Apa namanya? Firman yang pertama kali itu memang tidak dituliskan. Jadi Tapi tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Kalau ada tunjukkan, Bang. Nah, sekarang gini loh. Tunjukkan, Sekarang bukan sekarang, tunjukkan.
bilang nggak tahu Anda gitu aja Ben Hur, mengatakan biar tidak nggak ada, panjang. tapi ada. Oke, mana dulu kitab Injil itu deh, Injil Isa dulu, tunjukkan kepada saya dulu deh. Udah Itu aja udah dulu. Saya kan selesai itu sudah tadi, jawab. saudara. Mana Berkali-kali saya jawabannya? jawab. Mana? Saya berkali-kali sudah jawab. Ya apa jawabannya? Tidak Injil dibukukan. itu tidak pernah dibukukan. Nah, tiba-tiba ada Hansip Romawi membunuh Yesus, tiba-tiba dijadikan buku sebagai Injil. Nah, itu kan Apakah peristiwa. Yesus mengenal Injil itu? Apakah Yesus pernah memerintahkan menuliskan? Kan Yesus Perkataannya apakah pernah? Oke, kalau begitu saya tanya juga nih. Kan nah, Kamu dari tadi bertanya nggak pernah menjawab satu kali pun. Yang tadi aja belum kamu jawab. Apa firman pertama yang keluar dari mulut Yesus? Kalau tidak, ya emang kalau ada. tidak tertulis, mungkin kamu tahu apa gitu. Kasih tahu kami. emang ada itu Isa juga menulis surat atau Al-Quran Enggak juga. pernah ya, kan enggak pernah. Ada nggak Allah Subhanahu Wa Taala memerintah tulis Al-Quran? Beliau disampaikan kepada Rasulullah untuk diperintahkan menceritakan kisah Cerita. Maryam bersama Cerita. anaknya. Kisah Ada di Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cerita. Wa rabbukal akram. Katanya- Ajil kalam. Itu ada ke di dalam Nabi Muhammad Wahyu yang lagi, pertama itu yang diberikan katanya- kepada bacaan dalam bentuk tulisan kalam. Jadi ada di dalam Al-Quran. Katanya nggak boleh menuliskan Baca Quran, ya. kitab. Katanya nggak boleh menuliskan kitab. Tapi kitab Al-Quran juga ada ditulis. menyatakan tentang memberikan ilmu dalam bentuk kolam. Ilmu, tapi ditulis. Itulah Tapi Al-Quran. ditulis. Tapi tunggu dulu, ditulis. Bang. Kita bulan Nggak nyambung Raiba ini. fi hudal lil Tapi muttaqin. ditulis. Enggak ada Tapi hubungannya ditulis. itu, Bang. Nggak ada Nah, hubungannya. kita kembali lagi. Justru kalian Kita nggak bisa kembali lagi, kawan. Iya, kita kembali lagi. Kan saya sudah nyatakan bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran bukan Bible. Jangan kepedean, Ya, saudaraku. kenapa kamu kembali ke Nah, Alkitab ketika tadi? Anda bertanya, kami mampu Enggak. jawab. Kenapa Sesuai tadi? dengan dalil. Bro. Dengarkan. Tadi saya jawab. Kami Tadi mampu Anda dengarkan. Apa? Tadi Anda menjawab pakai Alkitab loh, di Kisah Para Rasul loh. Nggak nyambung itu loh, Bro. Siapa yang menjawab Tadi- itu, Tuyul? Ini surah Maryam 30. Tapi kitabnya Siapa? mana? Tidak ada. Saya jawab pakai Nabi Isa alaihissalam. Berarti tidak ada berdasarkan ya? Bible. Tidak ada. Berarti tidak ada ya? Justru saya Berarti tidak ada kan? Bertanya. Berarti tidak ada kan? Dengarkan. Justru saya bertanya. Firman yang keluar dari mulut Yesus ini firman pertama kali yang dikeluarkan. Bunyinya apa? Tanyanya ulangnya itu lagi. Bunyinya apa? Nanti Karena kalau nggak belum di- dijawab. Ya, tadi kan sudah Belum bilang. dijawab. Hah. Astaga. Nggak ada. Jadi nggak ada Nggak lagi ada. Injil Isa ya? Injil Isa nggak ada lagi kan? Ya nggak ada, nggak ada. Dari Baru dibilang, baru kalian pintar juga ya kalian mengklaim bahwa Paulus yang merampok. Justru Anda yang Kalian cerdas kan, menipu. Ditanya apa, jawabnya apa. Bang, ini Bang, firman pertama yang diucapkan oleh Yesus. Dengar baik-baik ya. Ini dia. I love it. You guys are so great. Ini diskusi atau apa nih Bang ini? Jadi begini Diskusi intinya. itu Pak, bertanya, ketika kita ditanya Pak, dijawab berdasarkan dalil. Oke. Bukan menjawab lagi, bertanya lagi. Emang tadi Sekarang ada giliran dalil. saudara menjawab. Giliran Kan saya saudara. Di mana fisik Injil itu yang Anda klaim Kan- kepada Bible? Kan saya sudah Apakah Yesus katakan mengenalnya? Injil itu kan tentang murid-murid Yesus yang menuliskan tentang kisah Yesus itu. Yesus Dari itu mana sendiri. tuh? Bro. Bukan. Itu kan Bukan. perintahnya. Yesus berkata Ini di Bible bro. saudara itu menceritakan, Injil Isa juga nggak ada menceritakan kisah-kisah Yesus. Ya, di Bible juga dikatakan Yesus Injil menyampaikan Isa tentang tidak kejahatan ada. Allah. Injil Isa tidak ada kok. Jadi tidak ada ya. Ya, Berarti itu udah berbohong. tidak ada. Ya udah, Tunjukkan Bang. Tidak. Ya, Tapi ya, kalian tunjukkan. tapi kalian beriman Tunjukkan juga Injil ya. Yesus. Ya tunjukkan kalian dari beriman Yesus. loh. Iya Ada- tunjukkan Injil Ada Yesus. jawabannya Bang Jalbu. Tunjukkan. Injil kerajaan Allah di tidak, Bible Tunjukkan itu Yesus yang menyampaikan. Tunjukkan. Tidak Tunjukkan ada, tapi aja kalian Injil imani. Yesus. Iya, tunjukkan kalian beriman Injil Yesus. kepada kitab-kitab Iya, terdahulu. tunjukkan. Injil, Tunjukkan Injil Taurat, Yesus Injil apa? dan Zabur. Kitabnya mana? Nggak ada. Tunjukkan. Udahlah. Kami hanya diperintahkan untuk beriman bahwa wawasannya
pernah diturunkan, namanya kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kami beriman, percaya bahwa pernah ada, bukan mengikuti apa syariat di dalamnya. Karena syariat di dalamnya tidak mampu kami ikuti. Kenapa? Mata ganti mata, kaki ganti kaki, gigi ganti gigi. Nah, itu. Apalagi ada perintah sundalan, kami nggak mampu. Nah sekarang Anda tanggung jawab, tunjukkan Injil yang diterima oleh Yesus, narasi Bible, silakan. Nah, jadi gini ya Pak Ben-Hur ya, saya dari tadi itu sebenarnya sudah cukup sabar untuk menghadapi Pak Ben-Hur ini. Dari tadi gitu, kamu nyerocos mulu, nanti ditanya kamu nggak jawab, kamu ditanya malah balik bertanya, pertanyaan kamu juga nanti nggak nyambung. Sebenarnya Pak Ben-Hur ini bisa diskusi apa enggak gitu loh. Jadi gini loh, Ben, udah terukur ini, karena dia katakan firman dengan sang firman itu sama. Udah bisa diukur. Coba kita dengarkan teman-temannya Ban Robin. Silakan Ban Robin, silakan supaya Ya, silakan, Pak manusia Robin. satu ini tercerahkan. Silakan. Ya, jadi begini saudaraku. Jadi yang dimaksud dengan firman, dengan sang firman itu sangat jauh berbeda. Ya, kalau firman itu adalah utusan. Kalau sang firman itu pengutus. Jadi kita harus pahami dulu ya, itu sangat jauh berbeda. Jadi itu berbeda. Jadi kita harus, nah, makanya dari tadi juga ketika saudara kita Beni bertanya, apakah sama firman dengan firman? Nah ini dia nggak bisa jawab. Jadi, nah inilah, silakan dia berbicara. Ya dari tadi diam. Nah dari sini kita sudah bisa lihat buahnya kok. Saya sudah bisa lihat buahnya saudaraku. Sekali engkau mempunyai kepintaran dari kejadian sampai wahyu, ya itu adalah kepintaran daripada dunia ini saudaraku ya. Jelas saya sudah bisa lihat. Itu kepintaran dari dunia, itu kepintaran dari diri sendiri. Ya, itu kepintaran dari manusia. Selalu mengandalkan dirinya sendiri. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lain. Saya berbicara, kamu langsung nyolot. Nah, udah silakanlah saudaraku. Ya, bukan seperti itu. Nah, Kristen sejati nggak seperti itu. Kalau kau, ya, jadi buat saudaraku, itu sudah jelas dikasih pertanyaan, malah kamu berdalih untuk menjawab yang lain. Jawab saja dengan jujur. bilang aja Padahal menghakimi saya, silakan. Padahal Pak Robin, kalau Pak Ben-Hur ini jujur, misalkan gini, tadi kan ada pertanyaan tuh, Iya. apa firman yang pertama kali yang diucapkan Yesus? Kalau dia mau jujur misalkan, nggak ada. Selesai sampai di situ, nggak ada lagi perdebatan. Memang tidak ada di dalam kitab. Ya, itu tidak ada. Kita jujur saja. Sementara di dalam Muslim itu ada. Apa pertama sekali yang diucapkan ketika dia lahir ke dunia ini, ketika dia sudah berbicara. Nah itu yang disampaikannya pertama sekali. Kalau secara ruh, gitu. Kalau kami di Islam itu namanya mukjizat, Robin. Jadi Nabi Isa itu Benar. sudah mempunyai mukjizat dari bayi. Ketika Iya. ibundanya Maryam itu dituduh melakukan zina. Benar, saudaraku. Nah, maka Nabi Isa sendiri yang membela. Qala Iya, inni itulah Abdullah firman. ataniyal Dua kitaba pertama, iya. wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu luar biasa kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu. Benar saudaraku. Ya. Ya, Jadi dan itu semua sebenarnya. di dalam Bible Pak Robin ada juga dikatakan bahwasanya Yesus itu menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah. Jadi Bible Ada. menceritakan tentang Yesus, menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah. Jadi yang menyampaikan Iya. Injil itu Yesus. Bible hanyalah kisah-kisah tentang bagaimana sosok Yesus dari mulai adanya dia sampai dia mati. Diceritakan dia disalibkan. Dan dia bangkit lagi. Dan dia naik katanya ke langit. Iya. Dan dia akan datang lagi nanti di hari kedua. Itu yang ada disampaikan di dalam Bible. Benar. Ya, kerajaan Allah itu apa? Itu adalah berbicara tentang hukumnya. Ya, tentang seperti buku yang pertama apa? Jangan ada ilah lain. Nah, ini sementara kekristenan banyak yang mengajarkan itu. Banyak ilah-ilah lain. Mengatakanlah Tuhan itu 3, mengatakan Tuhan itu adalah sekian-sekian. Nah, ini. Makanya dikatakan di sana jelas, itu hukum.
Itulah perjanjian kita dengan yang Maha Kuasa itu sendiri ya. Jangan ada ilah lain dan jangan menyebutkan nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu kan jelas perintahnya. Tapi kenapa dibantah kita ini sebagai Kristen? Nah, ini perlu dicari lagi lah ya supaya kita benar-benar lurus ya dalam kekristenan. Ya kita jangan membantah. Makanya Bang Robin, Terima kasih kepada saudara kita. saya curiga Ben Hur ini ya mungkin nggak membaca Bible, atau kalaupun dia membaca Bible dia nggak bertanya kepada yang paham tentang Bible, jadi dia nggak paham isi Bible itu tentang apa. Dia sebenarnya baca saudaraku, tapi dia pakai kekuatannya. Iya. Dia pakai kepintaran manusianya. Dia nggak pakai kepintaran yang daripada Maha Kuasa itu. Dia tidak pakai namanya kerendahan hatinya, dia nggak pakai. Bahkan kerendahan dirinya kepada yang Maha Kuasa dia tidak pakai. Abang Robin, Aku adalah aku. Abang Robin, Aku paling lebih hebat. tepatnya itu beliau ini dia mendengarkan pendeta. Saya yakin Nah, nggak itu pernah satu baca kebenaran Bible. Dia manusia. mendengarkan pendeta. Kalau seperti saya, kalaupun ada manusia yang menyampaikan kebenaran, itu saya saring, saya filter. Sama seperti saudaraku kan, itu dicari kebenarannya. Apakah ini benar? Nah itu yang penting. Ya, kalau ini tidak benar jangan dilakukan. Kalau benar, mari kita lakukan. Nah itulah kejujuran. Makanya orang baik itu banyak, tapi orang jujur sangat sedikit. Orang jujur udah pasti baik, tetapi orang baik belum tentu jujur. Nah ini perlu digarisbawahi saudaraku Ben Hur ya. Nah, ini. Nah, silakan Gitu Pak Ben dong. Hur. Tapi saya minta ya Pak Ben Hur ini yang nyambung deh. Mau ngobrol sama siapa aja silakan. Tapi yang nyambung, jangan nggak nyambung. Oke. Jadi gini Pak Ben ya, aku tambahin sedikit Pak Robin. Saat Ya, Yesus silakan. kan sudah berkata Bang jauh-jauh hari, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Maksud dari ayat tersebut, maksud dari perkataan Yesus tadi adalah kalau sudah dikatakan segala firman, berarti masih ada firman lagi nggak Bang setelah itu? Kalau pengertian Bang Robin lah pribadi. Kalau dikatakan seperti itu berarti tidak ada lagi firman yang lain. Baik. Sepakat kalau itu. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, sudah tidak ada firman lagi, bisa dipastikan. Setuju tidak? Benar Bang, benar. Benar sekali. Nah, kemudian Yesus juga berpesan, jika kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong yang lain, supaya bisa menyertai kalian untuk selama-lamanya. Betul tidak itu ayatnya? Benar. Itulah namanya. Berarti itulah yang akan kalian tunggu. Kan gitu. Nah, Benar. masalah itu terkait merujuknya kemana, abang cari tahu sendiri. Karena kami pun tidak mau mengklaim. Benar saudaraku. Ya. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian. Namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Memang benar, puasanya Yesus itu, kalau di kami ya bang ya, kalau di apa? Di zamannya Yesus dulu, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Benar. Nah itu. Nah, masih 40. banyak yang ingin kusampaikan. Ya 40 itu sebenarnya dari zaman Nabi Musa itu dia juga nerima wahyu 40 hari juga sama juga sebenarnya. Tetapi kalian belum sanggup menerimanya. Dan bila roh kebenaran itu datang, itulah yang akan menuntun kalian nanti. Bukan Roh Kudus yang dimaksud. Ada seorang yang membawa roh kebenaran. Nah, disitulah kalian berpedoman. Itulah maksudnya. Nah, untuk terkait masalah ini pribadi Bang Robin mau carinya kemana? Karena jelas ini nubuatan Yesus, nggak bisa dipungkirin Bang, dia tertulis itu. Gitu Bang Robin. Jadi yang dimaksud dengan roh lain itulah kebenaran. Kebenaran ini terjadi dalam kehidupan siapapun. Nah ini, makanya jadi memahaminya bukan jadi kepada setiap manusia. Jadi roh lain itu yang dimaksud adalah roh kebenaran. Jadi kita roh kejujuran. Nah itu yang penting di dalam. Jadi banyak sekarang, makanya dikatakan banyak roh-roh lain. Ya, roh-roh lain yang di luar daripada kebenaran, yang di luar daripada kejujuran. Nah, seperti itulah yang banyak sekarang terjadi. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kita tidak dengan jujur. Ketika kita menanggapi kebenaran, kita tidak dengan jujur menerimanya. Ini yang banyak. Dia pakai apa? Dia selipkan pengetahuannya. Dia selipkan apa? Pengetahuan dunia ini. Jadi dia selipkan apa? Kerajaan dunia ini. Dunia ini juga punya kepintaran loh. Ya, dunia ini juga punya kebaikan. Ada kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu yang melihat siapa ya? Sama dunia ini. Jadi kebaikan yang Maha Kuasa itu seluruhnya, seutuhnya.
Jadi tinggal kita pakai kebaikan yang mana yang perlu kita bayar, ya pakai, atau kejujuran yang mana yang perlu kita pakai. Jadi tetap pada mindsetnya tetap yang kejujuran yang daripada yang Maha Kuasa itu yang kita pakai. Kalau kita mau benar-benar di dalam Dia, nah begitu. Cuma seperti saudara kita tadi dia pakai ya jawaban dari dirinya sendiri. Dia pakai dari kekuatannya sendiri, dia pakai dari kehebatannya sendiri. Dia bahkan suaranya juga ketika berbicara lebih baik mendengar seperti Pak Atta mengatakan kan. Jangan kita menjadi tong kosong bunyi nyaringnya. Banyak kita berkata-kata tapi tidak mempunyai isi. Lebih baik kita sedikit berkata tapi memiliki isi. Sama seperti ilmu padi, ya. Ilmu padi itu apa? Dia merunduk, semakin dia berisi semakin merunduk. Semakin dia memiliki ilmu tinggi, dia tetap tenang, damai, gitu. Bukan seperti saudara saya tadi, tapi bukan menghakimi, maaf ya. Buat saudara Ben Hur, saya nggak menghakimi kamu. Tapi itulah karakter. Kenapa dikatakan? Itu jelas. Kasih, bahkan musuh sekalipun kita diajar untuk mengasihi. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Nah itu Yesus ketika dia menginsapkan roh setan, itu legion kan diinsapkan kan, itu kan setan sebenarnya harus dibinasakan. Tapi kan Yesus lihat, kasih contoh buat setiap kita. Ini kan masih sesama manusia, belum setan loh. Tapi banyak saudaraku Bengku ngomongin tadi udah seperti, waduh, luar biasa kesombongannya. Bahkan melebihi daripada si Lucifer. Jangan seperti itu saudaraku ya. Tapi kalau boleh, itu permohonan saya buat saudaraku. Kita dengar saja ya. Yang apa yang baik yang disampaikan oleh saudara kita Muslim, kita terima ya. Apa yang tidak baik kita buang. Gitu saja kok, simpel kok. Ya, supaya hati kita terjadi. Hati kita benar-benar suci kan gitu. Masalah keputusan kan nggak mungkin saudara kita ini. Masalah iman kan saya juga nggak bisa kasih keputusan. Kami pun nggak pernah memaksakan bang. Oh kalian ini harus Islam, tak pernah bang. Karena kalau memang Islam itu suatu ajaran paksaan bang, bayangkan 1000 tahun Islam menguasai Mesir. Bahkan abang bisa lihat hingga sekarang masih ada Kristen Ortodok di sana. Yang kedua, 1000 tahun Islam menguasai India. Masih ada agama Hindu di sana. Abang lihat sejarahnya. Bagaimana dengan Spanyol? 800 tahun bang, Spanyol bang. Iya. Bahkan di sana mayoritas masih Kristen. Jadi Islam itu tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk memurtadkan orang kalau di kita ya. Tak pernah. Karena Islam itu memang untuk disampaikan. Gitu bang Da. Silakan. Ya. Itu yang benar. Jadi itu yang benar. Jadi kalaupun ada itu yang melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa, itulah oknum, ya, bukan Islamnya. Jadi makanya kita jangan pernah gagal paham, ya, itu oknum. Oknum itu dari mana saja ada, ya, yang membantah, ya, dari mana saja ada, ya. Jadi itu perlu diketahui. Jadi makanya karena apa? Saya percaya ya bahwa Islam itu juga mengajarkan kedamaian, kerukunan. Tapi mereka juga ketika kita disampaikan kebenaran, ketika kita menyampaikan kebenaran, kan mereka juga filter, nggak langsung mencaplok, ya. Karena apa? Apakah di pengajaran daripada yang Maha Kuasa atau dari manusia? Nah begitu saudaraku Ben Hur. Jadi kita jangan pernah menghakimi, sekalipun saudara-saudara bersalah, sekalipun kita memiliki kekurangan, nggak pernah. Itu bukan hak kita, itu bukan kapasitas kita, itu kapasitas. Begini, ketika kita maaf sedikit lagi, ketika kita mengatakan goblok kepada saudara kita Muslim, kita mengatakan goblok kepada siapa? Sekalipun kita yang kata-kata benar kepada yang Maha Kuasa, pada pencipta. Emang kita yang menciptakan mereka kan tidak? Emang manusia menciptakan manusia tidak? Jadi itu hati-hati dengan perkataan itu. Kalaupun boleh ada mengatakan, katakanlah kita dikasih hujatan, kita balas dengan apa? Dengan syukur, ya, dengan istighfar, apa? Katakanlah terima kasih. Begitu. Jadi hati kita damai. Karena ini dunia nggak bisa lakukan. Ketika kita diolok-olok, kita nggak balas olok-olok. Dunia nggak bisa lakukan itu. Yang bisa apa? Ketika kita diolok-olok, balas lagi dengan olok-olok. Saya tahu. Karena ajaran Muslim itu makanya Muslim itu mengajarkan apa? Damai. Kalaupun ada yang tidak damai, itu oknum. Ya, buat saudaraku Ben Hur, jangan pernah kamu membenci. Karena apa? Nabi Muhammad tidak pernah membenci. Nah itu ajaran. Saya boleh lihat. Dan itu saya lihat dari apa? Dari setiap tindakan daripada Nabi yang junjungan daripada saudara-saudara kita ini. Bahkan ketika orang buta, ya, menjelek-jelekkan, bahkan orang buta ini sudah dikasih makan oleh Nabi Muhammad, bahkan disuapi, apa dikatakan? Tetap Nabi Muhammad sayang kepada orang buta ini. Sama seperti yang dilakukan Yesus, ya. Nah itu menjadi contoh. Kenapa itu saya benarkan? Kenapa dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, Nabi yang terdahulu, ya. Jadi makanya itu yang contoh yang baik, yang daripada Nabi junjungan daripada saudara-saudara kita ini.
Ya, dia bantu. Bahkan dia apa yang dikatakan, dia tidak pernah membenci orang buta itu. Padahal udah kasih makan, Iya. disuapin. Ya, jadi itu Iya. harus kita pandang, kita lihat, saudaraku. Ya, Ben Hur, jangan pernah Iya. pelihara kebencian dalam hidup saudaraku. Ya, silakan lanjut yang lain. Iya. Oke, siapa bilang saya membenci agama Islam? Siapa bilang saya membenci orang-orang Islam? Saya punya teman-teman Islam banyak, bahkan saya punya saudara juga dari Islam banyak. Saya nggak pernah membenci. Saya juga nggak ada cari-cari kesalahan dari Islam itu sendiri. Bahkan saya udah tinggal sampai 5 tahun di saudara-saudara Islam. Nggak ada mereka menjatuhkan saya, nggak ada juga saya mencari masalah. Jadi jangan mengklaim bahwa mereka itu Islam jahat. Nggak ada, saya bilang begitu loh, bro. Mereka baik banget, mereka kasih makan, mereka kasih ini, bahkan waktu puasa mereka ketika buka puasa mereka kasih makan. Nggak ada saya itu, bahkan saya bergaul dengan teman-teman Muslim. Saya nggak ada benci. Baguslah kalau seperti cuma- itu. Terima kasih kalau gitu Nah, Bang Benur. Masalah jadi gini. gini. Bang Benur, tadi masalah gini. Iya. Tadi waktu Anda Iya, masuk, tunggu dulu. kami memberikan jawaban. Anda melakukan tendensi seolah-olah mencurigai. Ya, ini adalah Enggak, apa iya. yang ditampilkan efek daripada asal kebencian. Maka kami ngajaknya Enggak. diskusi, bahas mengenai data dan dalil. Anda menampilkannya dengan tendensi curiga, bahkan menuduh. Jangan, Bang. Itu nggak boleh, Iya, saudaraku. oke, sebentar, iya. Jangan tampilkan Gini, itu di dalam begini. dialog lintas agama karena Anda mewakili Kristen. Jangan tampilkan Kristen itu membawakan kesan iya. buruk. Jangan, Bang. Sebentar, begini ya bro ya. Ketika di dalam kita kita diskusi dalam lintas agama, kan itu kan pemahaman kalian. Jadi menurut kalian bagi saya itu salah. Mungkin menurut pemahaman saya bagi kalian itu salah. Jadi itu fair, itu nggak masalah. Ya sama-sama kita menghormati. Jadi apa yang kami pahami di dalam kekristenan itu nggak bisa dipungkiri lagi. Begitu juga dengan kalian. Sama ada timbal balik. Kalau bilang saling mengasihi, emang saya ada pernah membenci orang Islam? Nggak ada sama sekali. Nggak ada itu. Iya, saya tinggal di mayoritas Islam. Bahkan dalam Begini, satu Bangku. iya, sebentar kan Ketika, saya ngomong dulu gini. baru nanti saya ngomong dulu Bapak Tidak, Anda saya luruskan dikit. Enggak, Tidak biar ada yang menuduh Bang Anda ini membenci kami, enggak ada. Ya, tadi kan Bang Robin mengatakan begitu sama saya. Ban Ya, saya Robin itu mengungkapkan bagaimana ajaran Islam itu adalah ajaran damai. Nabi Muhammad tidak pernah membenci seseorang. Betul, itu yang Bang. dijabarkan Iya, sama yang betul. diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu termasuk Yesus. Itu Sebentar, bukan menuju kepada saudara. Dan kedua, Iya. dan kedua, Bang, ketika kita diskusi itu bukan bawa iman, apalagi bawa pemahaman, tidak bawa data, Bang. Kalau diskusi itu Iya. yang paling penting, itu diskusi itu bawa data. Iya. Oke, Itu kan lanjut. Oke, itu kan data yang kalian bawa tentang Alkitab. Ketika apa yang kami pahami, kalian memasuki pemahaman kalian. Kan gitu yang saya bantah di situ. Kalau berbicara Enggak tentang ada. Ini iya, premen lagi. enggak gini. Saudaraku Benggu. Enggak, sebentar. Ini kan namanya udah nggak baik loh kayak gini. Saya tidak pernah Anda selalu framing loh. motivasi saya itu bukan membenci. Anda selalu Enggak. framing seakan-akan Enggak. Anda ini dipaksakan untuk menerima apa yang kami Ditarik, sampaikan. saudaraku. Enggak. Itu yang salah. Dari hati paling dalam saya, Tuhan ya Yesus tahu saya tidak benci orang Islam. Itu aja yang kalian Saya tahu. enggak Enggak, masalahnya Saya nggak mengatakan gini loh. demikian. Anda selalu memframing begini. Seakan-akan kami ini memaksakan Anda menerima apa yang kami sampaikan. Iya. Tidak, kami di sini berdiskusi berdasarkan data, Pak. Bukan katanya, bukan Iya. congor, bukan iman. Iya. Nah, Iya itu. data. Lanjut. Iya data yang kami pahami ya di dalam Alkitab seperti itu. Nah, ketika kalian menjelaskan tentang Alkitab terhadap kami yang enggak akan nyambung, itu sudah pemahaman kami gitu loh. Itu iman kami. tadi Mau kan kami tidak pakai iman menjelaskan. Makanya pakai tadi akal. diuji abangku. Iya. Tunggu dulu, Bang Riki. Ya, Makanya saya tadi dulu Bang, ngomong dulu dong. Biar nggak makanya salah tadi paham dengan- diuji. Tidak, makanya tadi diuji. biar nggak salah paham, biar nggak Ya, salah kami paham paham. tentang diri saya. Namanya kita lintas agama ya. Ini kan kita pakai kita berdiskusi lintas agama. Mau pakai
data atau mau pakai akal sehat, dan itu masing-masing kita punya akal sehat, masing-masing gini, kita Pak. punya pemahaman Dengarkan, gitu loh. Pak. Dengarkan, Pak. Dalam lintas agama, Pak, sebenarnya abang ini belum bisa berdiskusi, tapi berarti Enggak. belum bisa. Bukan belum bisa, bro. Saya sudah berdiskusi seminar dengan orang Muslim juga, tapi nggak seperti itu di Kota Alah, Bukit. belum bisa, Pak. Enggak Nggak layak bisa. abang ini diskusi. Karena kenapa? Mas- Nah, diskusi itu, Bang, orang bernarasi, Bang. Dia mengedepankan data. Mengedepankan Ya. data itu. Nah, tentu dipertanyakan. Dasar saudara menuhankan Maria, anaknya Maria bernama Yesus. Kan Anda tidak mampu loh. Anda mengatakan Bukan tidak. dia ilahi, dia dua natur. Ketika diminta datanya dua naturnya kemana? Enggak tahu juga. kan saya udah bilang, bro, itu kan pemahaman kami. Iya. Itu saya- yang saya gini loh, katakan, bro. Bang. Saya Dalam ranah gini, diskusi, sebentar. dengarkan, Bang. Dalam ranah diskusi, kita tidak membawa pemahaman dan iman. Enggak ada. Kita membawa data. Iya, data. Itu dalam diskusi. Gini. Boleh nggak saya ngomong lagi ya? Kan saya udah Oh, diam boleh, tadi kan. asal jangan framing. Jadi kan apa yang saya pahami dalam kitab saya itu menjadi pemahaman saya, baik dalam akal saya ataupun secara yang saya baca itu pemahaman saya, ya. Terus yang tadi makanya saya memberikan penjelasan dari saudara Robin yang mengatakan dengan kekuatan, dengan kesombongan, nggak ada yang apa sih yang disombongkan. Dengan saya sendiri membaca Alkitab, Bu, bukan hanya sekadar membaca. Ya mungkin kalau Pak Robin tahu dia seorang Kristen bahwa kita membaca Alkitab harus berdoa dulu. Jadi nggak ada ini. Jadi nggak ada mau kesombongan begitu loh. Jadi Makanya apa- ketika Anda ditanya Iya. tadi, Bang, abangku, bagus kalau Iya, begitu. saya Ketika tadi ditanya, sebentar dulu. dengarkan, Abang. Enggak, saya dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Ketika tadi ditanya oleh Bang Allah, ditanya, Anda tidak mampu loh menunjukkan isi Bible. Bahkan muter-muter. Gini sebentar, Nah, bukan pertanyaan- tidak mampu, Tunggu tidak dulu. mampu, karena gini loh Bang Apa? Daeng, Bro Daeng, sorry ya, karena ketika kita membahas Alkitab kan saya dari awalnya saya bilang kalau berbicara tentang Alkitab itu kan ada firman Tuhan, ada peristiwa yang dituliskan termasuk tadi peristiwa manusia yang melakukan dosa, dan di sana Tuhan berbicara kepada mereka, dan yaitu namanya bangsa Israel. Itu adalah sebagai contoh ketika kita dan semua itu penulisan yang ada dalam Alkitab, kita juga Iya, harus oke. baca secara perikop, baru kita bisa Iya, boleh, begini, satu perikop, Bang. baru Boleh. iya, baru ketika itu baru kita Boleh, bertanya begini. kenapa dia ngomong seperti saya ini. tegaskan kembali, Bang. Ya, Anda silakan Iya. cari data-datanya. Satu perikop, kalau perlu satu Bible lah. Mulai dari Kejadian sampai Iya. Wahyu. Sebentar Pertanyaannya dulu, begini bro. di awal tadi, Pak. Abang tidak mampu Begini, jawab. bro. Begini. Bukan nggak mampu Tunggu dulu. jawab. Dengarkan Bukan nggak coba mampu jawab. pertanyaannya. Abang kan saya arahin kan abang. Astaga. Dah. Bagaimana bicara melulu? Begini Pak. Nah ini saya katakan abang, Anda Bisa, naik di sini ingat, Anda yang mewakili Kristen. Saya baik loh. Ketika Anda tidak menguasai isi Biblemu, jangankan Al-Quran, isi Biblemu aja, Anda dipermalukan. Kecuali Ya, Anda tidak punya malu. Malunya siapa? Nah karena dalam diskusi Pak, kita harus mempunyai data literasi lengkap. Gitu. Coba sebutkan satu perikop atau 5 perikop atau 100 perikop sekaligus. Tunjukkan di mana dalilnya. Percaya Yesus itu adalah Tuhan mendapatkan hidup kekal. Nah, nanti saya tunjukkan 300 lebih dalil dalam Bible saudara perkara Yesus utusan. Nah sekarang di mana dalilnya? Satu saja, mendapatkan hidup kekal, menjadikan Yesus Tuhan. Silakan. Silakan Pak Benhur. Silakan. Tapi ya gitulah. Ya silakan. Ya, jadi begini ya, sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman Muslim ya, termasuk Bapak Saudara Daeng juga ya.
kan saya udah katakan, oke, kamu bilang pakai datanya itu entah literatur Islam ataupun Kristen ataupun Alkitab, ya, yang kan dan apa yang tadi yang bahkan saya tadi udah katakan, ketika kita membaca Alkitab, kita jangan melihat cuma satu ayat yang berbicara. Iya. Coba Bang Saya Dabu minta ulang. kepada saudara. Saya minta kepada saudara, di mana dalilnya? Semua ya, satu perikop boleh kamu pakai. Di mana dalilnya? Dan tunjukkan satu ayat. Menuhankan Yesus itu mendapatkan hidup kekal. Bukan Tuhanmu Yesus nih, mendapatkan hidup kekal itu mentuhankan Yesus. Silakan. Nanti saya tunjukkan 300 lebih ayat. Percaya Yesus sebagai utusan. Silakan. Nah, silakan Mbak Benhur. Jadi gini, oke, saya akan jawab. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, tapi jangan dipotong dulu ya. Jangan dipotong dulu. Oke. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau tadi kalian yang saya bahas dalam kitab Yohanes 1 ayat 14 sudah kalian membantah dengan paman kalian sendiri, ya nggak apa-apa, tapi itu saya maklumi aja. Dan ketika juga saya ambil nanti di dalam Matius 4 ayat musik ada anu ini ya, lanjut Ya. Matius live YouTube. Matius 4 ini data, ini Alkitab ya. Matius 4 ayat 7. Kalau kalian bisa berpikir bahwa ketika pencobaan di padang gurun, iblis mencobai Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ dikatakan bahwa Yesus berbicara terhadap diri sendiri. Kalau kalian bilang, kalau pertanyaan siapa yang mencobai, kepada siapa iblis mencobai pada saat itu? Ya kepada Yesus. Lalu kenapa Yesus mengatakan dia jangan mencobai Tuhan Allahmu? Baik, Bang Ben-Hur, bisa ku jawab itu? Sebentar Enggak, kita dulu. ini kan diskusi santai, Bang. Sebentar dulu. Oke, baik, Sebentar silakan. dulu. Jangan dipotong, kan sudah bilang kalau dipotong saya juga nggak mau ngomong lagi gitu loh. Baik, silakan. Ya, jadi ketika di situ mengapa Yesus mengatakan dia jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu kepada iblis? Kan gitu kan? Ya. Dan di ayat terakhir dia mengatakan, inilah iblis, inilah daripada aku, engkau harus berbakti kepada dia atau kepada dia, kepada dia engkau harus berbakti. Itu kata penutup ya. Dia itu kan, siapa? ya dia itu kepada Allah itu sendiri, ya itu Bapak Allah itu sendiri. Oke, sebentar dulu. Ketika kita merujuk kepada Yohanes 8 ayat 24, dia mengatakan, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia itu huruf besar ya. Itu Yesus mengakui kepada orang Yahudi bahwa dia mengatakan, jika kamu akan mati jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus mengakui bahwa akulah dia. Dia itu kepada siapa? Dia itu adalah Allah itu sendiri. Apa sih yang kalian ini? Nah, ketika kalau saya membantah, ketika saya menjawab juga, Yesus mengakui dia Tuhan dan Guru. Nanti kalian akan membantah dia itu terjemahannya begini. Boleh saya tanggapin Bang Dalbo bentar? Sebentar dulu, saya belum selesai loh. Kalau masih silakan. potong nanti saya juga potong lagi nantinya. Dan saya nggak ngomong-ngomong lagi. Jadi di situ dikatakan Guru dan Tuhan. Ketika kalian mau membantah, kata Tuhan ini merujuk kepada manusia itu penguasa. Ya itu tidak masalah kalau kalian ini, tapi kami tetap mau dia terjemahan lama ataupun terjemahan baru, tetap saja dia merujuk kepada penguasa. Jadi Yesus merujuk kepada penguasa, yaitu Allah yang sebagai penguasa. Jadi seperti itu. Nah, dan seketika kalau tadi juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan kalian juga merujuk kepada ayat 13, ya tetap saja masih udah kemana-mana Bang Ben-Hur, satu-satu lah. Ini data. Nanti kalian juga kan pakai data juga. Iya. Saya tegaskan dulu. Sebentar. Saya tegaskan pertanyaannya, Bang. Begini. Saya belum menjawab. Di mana saya dengarkan? Di mana enggak nyambung, Bang? Di mana dalilnya? Nanti saya berikan contoh. Di mana dalilnya untuk mendapatkan hidup kekal
menuhankan Yesus. Itu pahami Pak. Contoh. Saya sudah menjawab tadi ketika Anda tunggu mengenal dulu, Bang. Contoh, Allah saya di dalam berikan. Yesus sebagai Abang, sebagai utusan. dengarkan dulu, Bang. Ya, sebagai Bang. utusan itu sang firman itu. Kalian Dengarkan dulu contoh. Saya Mana dan nih? percaya Kalau Yesus sebagai potong-potong, utusan untuk mendapatkan hidup kekal. Saya Kalau potong-potong, dalilkan, Pak. kalau potong-potong Bukan ya. potong-potong, Pak. Saya Enggak, minta enggak usah deh. dalil. Kalau cuma motong-motong ya mau gimana lagi? Ya silakan, Pak. Kalau Gimana motong-motong dalilnya? ya. Silakan. Tadi saya udah memberikan dalil juga, kalian ini lagi. Udah di kepala kami semua itu Bang yang Abang sampaikan. Iya. Silakan kalau Ya. ada yang mau ditambah lagi silakan. Enggak, ya, saya belum selesai loh. Ya. Iya yang Abang sampaikan tadi, itu semua sudah kami ingat. Sudah kami ingat. Silakan kalau mau ada yang tapi mau ditambahin. nanti Silakan. dan saya tahu kalian akan membantah itu kan. Ya, Bilang silakan. aja, jujur aja, kalian tuh akan ngeles lagi. Ini Makanya Bang membantah. pahami. Dan sekarang Berdiskusi gini, itu pahami itu narasi pertanyaan. sekarang Pahami. saya sudah menjawab pertanyaan kalian. Oke, Dan saya akan baik. tanya lagi. Iya, oke, siap. Tadi Oke, pertanyaan oke. saya terhadap kitab kalian juga nggak bisa jawab. Alah, Begitu. sudah. Masa sudah menipu mau Ada, ya bertanya adalah lagi? nggak Oke, bisa. dengarkan Nggak ya, bisa. dengarkan. Untuk mendapatkan hidup kekal Nggak. menurut Yesus, dengarkan Pak. Saya mau Bisa. menyampaikan sesungguhnya apa Kamu bukan- itu hidup kekal menurut ajaran Yesus, bukan ajaran pendeta. Dalam Siapa? Yohanes 12, dalam Yohanes 12 44 dan seterusnya satu perikop. Ya. Dalam Yohanes 12, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Ya. tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi Yesus ini menerima perintah dari Tuhannya untuk menyampaikan kepada kaumnya cara untuk mendapatkan hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu sudah dua dalil. Jadi Yesus menerima perintah hidup kekal. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku. Itu kata Yesus. Nah, untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus sebagai apa? Dalam Yohanes 5:24 kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepadaku, kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal. Lagi-lagi ada pernyataan hidup kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus-utusan. Jadi Selesai untuk itu. mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus ini adalah utusan. Kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, mendapatkan hidup kekal, mana dalilnya? Anda bawa Matius 4. Matius 4 itu hal pencobaan. Yesus diuji. Nah, Yakobus 3:13. Kalau memang Yesus itu adalah Allah. Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dengan yang jahat. Nah, Yesus dicobai, maka gugur Yesus Anda dudukan sebagai Bapa atau Tuhan. Gugur, karena Tuhan itu tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Itu dalil dalam Bibelmu, Yakobus 1:13. Jadi gugur ya. Nah, sekarang dalilkan seperti saya mendalilkan percaya Yesus utusan mendapatkan hidup kekal. Coba dalilkan. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Yesus Tuhan yang benar. Silakan. Oke. Saya jawab ya. Tadi saya sudah menunjukkan data ketika di pencobaan Anda bilang, terus Anda mengkaitkan dengan Yakobus ya, bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Emang
Emang ada yang Yesus mengatakan bahwa pencobaan dari Allah? Itu kan pencobaan tentang iblis kepada Yesus. Apa maksudnya di situ? Yang saya ambil di dalam, enggak, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, ketika Yesus baca Matius ini. Baca coba. Ketika Baca, Yesus coba. mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu maksudnya apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Engkau Ya. harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Iya. Maksudnya iya. apa itu? Oke. Mu itu siapa? Oke. Mu itu siapa? Mencobai Tuhan Allahmu itu siapa? Yesus Kenapa? memang yang dicobai, bukan tapi Allah kenapa? yang dicobai. Ya. Coba dibaca tuntas. Oke, Ya, lalu- kamu baca coba. Di sini Lalu- ada tertulis. Ya. Ada tertulis. Sebentar, Dibaca, kamu diam dulu. jangan hanya mencoba baca. Sebentar, Baca, sebentar. coba. Lalu kenapa coba Yesus dibaca. mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu? Ada tertulis, Pak. Yesus menyampaikan dalam kitab Perjanjian Lama. Iya, Ada itu kan dalam tertulis. kitab Taurat. Itu kan kitab Coba. Iya. Sekarang gini saya. Oke, sekarang Coba begini. baca. Jangan kamu Iya. mencobai. Jangan Iya, ke situ iya. aja, Pak. Dibaca Iya. full. Coba Kepada dibaca full, iya, coba. saya udah baca full itu. Jadi gini, Oke. oke. Jadi ketika Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, tadi kan Anda sudah Ya, saya ikuti, jujur bahwa yang dicobai itu adalah Yesus kan? Berarti Yesus. Yesus siapa? Anda mau mengatakan Yesus itu adalah Allah. Ya iya itu karena dia mengatakan itu sendiri. Baik. Aku berlian kali si Ben Hur memahami ayat itu aja. Sekarang gini, Iya, sekarang gini, konsisten, sekarang Pak, gini, konsisten. sekarang gini, sekarang gini. Jangan sekarang langsung gini. kesurupan, Pak. Sekarang, Masa enggak, sekarang gini. sekarang gini. Oke, sekarang Konsisten, gini. Pak. Saya analogi Anda bagi ke Anda. mendudukan. Ya, tunggu dulu. Aduh, Tunggu kenapa dulu. sih Anda kamu? mengatakan Enggak. Yesus itu adalah Allah. Betul? Iya, kenapa dia mengatakan begitu? Saya tanya. Jawab dulu. Boleh nggak Allah dicobai taat kepada iblis? Mana dia taat? Ini buktinya. Dia mengikuti iblis. Dia mengikuti, tapi dia tidak terkalahkan dengan iblis itu. Buktinya. Iya, mana Yesus Artinya kalah? Allah Mana ini Yesus? taat kepada iblis, betul? Iya, mana Yesus kalah dengan iblis? Mana coba? Taat kepada Iya, ini yang saya tanya. Allah. Bapak. Anda kan mengatakan ini Yesus itu adalah Allah itu sendiri. terakhirnya mana? Sebentar. Dengar dulu tuh, Yul. Kamu dengar dulu penjelasan Dengar dulu. saya. Kamu jangan Dengar menjelaskan dulu. kitab Dengar saya. dulu. Ribet mahamin kayak gini aja si Ben Hur. Nah, Pening kamu aku aja. nengok. Jangan kau Justru cobai saya Tuhan bongkar Allahmu. ajaran Itu cuplis memang ini. benar. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, kata Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Nah, Iya, di sini kenapa? kalian mengartikan bahwasannya Tuhan Allah itu adalah Yesus. Ini iya, memang. namanya kalau Memang di fakta. Sekarang saya Oke, tanya. baik. Sekarang saya Nggak tanya. Sedikit lagi Bang Dal, izin Enggak, sedikit lagi. coba, Oke. coba belajar untuk Kenapa? mendengarkan saya jawab dulu. Karena Yesus itu berkata Aduh. seperti itu karena dia itu utusan Allah. Ah. Karena dia itulah yang diutus oleh Allah. Mencobai dia sama juga kau mencobai yang mengutus aku. Ngerti nggak maksudnya? Mana nggak ada Kalau maksudnya tidak, begitu. sabar Gini, sebentar Berhun. Kalau tidak, kenapa aduh. ayat terakhir dia mengatakan kepada dia? Dianya Dia itu siapa? Oke, dia itu Allah. Ya udah. Ya udah, ketika di dalam Yohanes 8 itu ketika Jangan pindah Enggak. dulu, Pak. Enggak, kamu juga supaya Aku Bapak kasih paham. analogi yang sangat jangan- sederhana Ben Hur. jangan pindah Bahkan- dulu. Bahkan anak Kamu TK juga bisa pindah- memahami ini. Aku kasih analogi Jangan sederhananya. pindah dulu, Pak. Ya, kamu juga pindah data pindah dulu. Ya, sebentar, supaya Bang. Abang Sebentar, paham izin, ayat izin. ini di Matius biar ini. enak supaya kita ngerti. ngupasnya. Aku kasih analogi sederhana di mana anak TK pun bisa memahami. Contoh, Iya, ada seorang raja sedang mengutus utusannya agar membawakan sebuah emas agar diberikan kepada kerajaan lain. Contoh ya. Nah, kemudian di tengah perjalanan datang pengkhianat, yaitu pemberontak. Sama seperti iblis. Iblis ini kan pemberontak. Kan gitu. Pemberontak kepada siapa dia? Kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah utusan ini di tengah jalan, datang pemberontak ini mengatakan, berikan emas itu, maka aku berikan kau 2 kali lipatnya. Apa jawab utusan tadi? Jangan kau cobai rajamu. Selesai.
Apakah itu merujuk kepada raja yang mengutus sang utusan ini tadi yang membawa emas? Tentu saja tidak. Kamu salah. Ini dah. Salah, kamu salah Coba kita ikuti saja Bang Salman. Silakan. Sekarang gini ya, saya anggap kamu itu Yesus ya. Saya iblis, saya coba kamu. Terus saya coba fokus ya. Oke. Fokus pertanyaan saya ya, Ya. fokus ya. Baik. Ya, ketika saya coba kamu, terus kamu mengatakan, "Hei, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Kamu mengatakan Yesus kan? Ya, ketika kamu mengatakan begitu, berarti apa tujuannya Yesus mengatakan begitu? Ya jangan cobai apa yang kuemban dari Allah Bapa itu Oke. gak usah kau cobai. Ya, nggak apa-apa. Saya izin dulu Bang Salman. Iblis- Biarkan dulu dengan Ya, saya. silakan. Biarkan dulu. Iblis Silakan. mencobai siapa? Mencoba Yesus. Iya, terus kenapa Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu? Berarti Yesus itu adalah Allah. Ya, jelas lah di situ. Itu perkataannya sendiri. Wah, oke. Jadi Yesus itu adalah Allah. Lalu kenapa Allah ini turut kepada iblis? Turunnya Tunduk di kepada mana? iblis. Iya, oke. Ini Oke, sebentar ya. di Saya ikut. Matius Ya, oke. 4 nomor 3. Kenapa dia nunduk? Matius 4 nomor 5. Kenapa dia turut mau dibawa-bawa oleh iblis? Oke, Anda belum selesai bacakan. Ketika di akhir paling terakhir, oke. Tapi sekarang Matius 4 nomor 5. sebentar ya. Yang pertama kan Pusing dia sendiri. suruh sebentar dia pusing yang sendiri. pertama enggak, saya enggak pusing, kamu yang pusing. Ketika Enggak pusing saya. ketika dia sebentar, jangan belajar dulu. Oke, sebentar ya. Pusing sendiri. Ketika dia iblis memerintahkan untuk batu ini menjadi roti, apakah Yesus mengikuti perintah iblis? Apakah Yesus memerintah? Tidak. Iya, Oke, tidak. tidak ya. Tidak. Oke. Nah, yang Terus? kedua, ketika dia berikan semua ini milik kan iblis menyuruh Pusing. ya. Ikutin dulu sebentar. Saya nggak pusing. Nah, Iya. sekarang Cuman pening. waktu dia ikut, sebentar dulu. Ketika dia Pusing. ketika dia iblis memberikan semua ini kepadanya, apakah Yesus ikutin? Enggak. Ya enggak kan? Oke, yang terakhir, ketika dia suruh Yesus jatuhkan diri ke bawah di bunga bayi Allah, apakah Yesus ikutin? Enggak. Nah, terus di mana dia bilang dia taat kepada iblis? Ketika iblis membawanya ke bukit, apakah dia ikut? Sabar dulu. Apakah dia sebentar. Ketika iblis membawanya ke kota suci, apakah dia ikut? Dia ikut bukan berarti dia mengikuti perintah. Berarti dia menuruti iblis. Tapi Kak, bukan begitu. Bukan begitu Ini pemahaman. buktinya, Pak. Sekarang Ini buktinya. Sekarang Kemudian iblis membawanya. Sekarang saya tanya. Dengarkan, Pak. Sekarang saya tanya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Apakah Yesus ikut? Sekarang saya tanya, apakah terakhir semua permintaan? Jawab dulu. Ya kami kan Itulah resikonya, Bang. Itulah resikonya kalau karang-karangan. Kok karangan Akan timbul gimana sih? sendiri karangan itu. Kok Itulah karangan? resikonya Anda mendudukan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, oke. Seperti itu. Sekarang saya jawab. Nah, apalagi? Apakah ketika itu dia mengikuti semua? tidak. Dia ikuti. Ini Matius 4 nomor 5. Dengan perintahnya apakah dia mengikuti? Dia ikut dia. Ikut apanya? Matius 4 nomor 5. Ya, tapi apakah dia kalah dengan iblis? Bukan perkara kalahnya menangnya. Dia ikut. Jadi Dia jangan ikut. berasumsi ya. Dia enggak kalah sama iblis tapi kalah sama prajurit Roma. Sudah? Saya lanjutkan lagi. Enggak. Anda saya ikuti. Saya ikuti bahwa Anda Yang sekarang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, yang terakhir. Enggak. Tunggu dulu. Yang dulu. saya tanya, apakah Ya, dia apa? mengikuti semua itu dengan perintah iblis? Dia ikuti. Dia taat nggak? Dia taat nggak perintah Ada iblis? yang dia ikuti. Ada yang Mana? dia ikuti. Kan cuma ikuti Matius perjalanan 4 ke sana. nomor 5. Sebentar. Matius 4 nomor Sebentar. 5. Kan cuma Lanjut. perjalanan. Nomor 5, lanjut.
Tidak, Siapa rupanya iblis ini sampai harus Matius sampai harus 4 diikuti nomor oleh 5. Allah? Meja. Nggak ribet sebenarnya kalian memahami Ya, nggak ribet, Alkitab ya. ini. Coba. Hanya kalian yang Matius memperibetkan 4 aja. nomor 5, Pak. Baca coba. Matius 4 Iya, nomor 5. ketika iblis memerintah pertama begini, terus ke sana Apa? ke bukit yang tinggi, bukan berarti Yesus mengikuti perintahnya. Jadi Hanya Kemudian karena dia iblis, menunjukkan. dengarkan. Tapi kamu jangan lupa. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ah. Apakah Yesus ikut? Tapi kamu jangan lupa, bro. Saya tanya dulu. Apakah Yesus ikut? Tapi kamu jangan berarti Apakah siapa yang Yesus ikut? Bang Dalbo? Berarti siapa yang Tapi diatur di kamu sini? jangan- Iblis apa Yesus? Tapi kamu jangan lupa. Yesus yang diatur. Kan ngeyel kan seperti ini. Ngeyel kan. Loh, Matius ngeyel 4 bukan nomor ngeyel, 5 loh. Ben-Hur. Gimana sih kau? Matius 4 nomor 5. Sudah jelas, jelas. Iblis Jelas, jelas. dengarkan. Jelas, Kemudian jelas. iblis Benar. membawanya ke kota suci. Pertanyaannya, apakah Yesus ikut? Silakan. Ketika dia mengikuti, tapi bukan berarti dia mentaati iblis semua. Apa? Ikuti. Ikuti. Sebentar. Iya. Sebentar. Apa lagi? Berarti ikut ya. Kita tinggalkan Yesus lagi ya. itu ya, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Nomor 10. Intinya Nomor diikut nggak semua. intinya sudah ini intinya. Ayo, Jadi intinya. kamu inilah kalau cuma memahami satu begini ya Pak, kalian salah memahami. Kalian kan nggak Salah bisa. kau yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bukan Iya memang saya. memang jelas dia mengatakan begitu kepada iblis kok. Ya apa Allah itu bisa berarti bisa diatur-atur, Oke, Ben-Hur. oke, tunggu dulu Bang Salman. Bukan, Oke. tapi Di dia tidak ayat terakhir, tapi- dengarkan tapi- Pak. Di ayat 10, dengarkan. Di ayat 10, kata Yesus, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pertanyaannya, ini perkataan Yesus. Dia ini siapa? Ya Allah itu sendiri. Bukan Yesus. Ya karena di ayat 7 mengatakan dia adalah Allah itu sendiri kok. Saya tanya, dia ini siapa? Karena Kata Karena- Yesus, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dia ini siapa? ya karena itu Allah itu sendiri, Tuhan alam, Tuhan Bukan Allah. Yesus. Bukan Yesus. Memang itu Yesus sendiri kan. Jadi Yesus, ini perkataan Yesus loh. Karena Paham? Allah. Ini perkataan Iya. Yesus. Iya. Ah. Tapi kamu jangan lupa ayat 7. Kamu nggak bisa lari dari situ. Enggak apa-apa. Jadi jelas ya. Jadi jelas. Jadi Kalau jadi jelas. Robin pasti jujur Robin itu kalau suruh jawab. Robin pasti jujur. Kalau Robin pasti akan melenceng dia, saya tahu. Ya silakan Bang Robin, silakan Bang Robin. Pasti jujur ya, bukan melenceng, ini jujur namanya. Robin Silakan nggak usah. Bang Robin. Robin Benar ya, nggak yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tentang iblis itu benar. Ya. Jadi begini, bilang aja akan kalau disampaikan kamu. sebenarnya. Jadi cara menangkapnya seperti ini saudaraku Benku ya. Sudah, kamu bukan Kristen, kamu bukan Kristen. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu nunduk dulu lah, nggak apa-apa. Itu iman kamu nggak apa-apa, mengatakan saya bukan Kristen. Jadi begini saudaraku, ini perlu kau dengar. Kenapa dikatakan bahwa manusianya Yesus itu menuruti iblis? Itu benar. Saya Jadi contoh, manusia pertama yang menuruti iblis siapa? Adam. Ya, yang pada awalnya dia adalah sebagai ciptaan yang suci, tapi dia lebih menuruti iblis. Jadi manusia ciptaan itu atau manusia utusan itu akan menuruti iblis. kamu Tetapi Tuhan tidak akan pernah menuruti iblis. Jadi sebenarnya itu diizinkan datang kepada Yesus supaya apa? Menyatakan kuasa yang daripada Allah, daripada yang maha kuasa itu. Begini, maka kita harus pahami, jangan kita pahami dengan pengetahuan dunia ini, saudaraku. Maka kita akan keliru. Jadi maka dikatakan itu benar. Semua apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu kita harus jujur. Itu benar. Jadi kalau namanya manusia masih terpengaruh dengan iblis. Contoh, siapa manusia pertama? Adam. Dipengaruhi oleh siapa? Ketika pun dia sudah mengalami kesucian, ya. Ketika dia dalam penciptaan kesucian, tapi dia dipengaruhi oleh siapa? Diturutin ke iblis? Diturutin. Oleh siapa? Adam, manusia pertama. Nah, sama seperti itu. Jadi manusia ciptaan atau manusia utusan itu akan lemah. Maka dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Jadi daging itu adalah manusia. Jadi daging nggak pernah. Biar paham saudaraku. Ya, daging itu tidak pernah menjadi Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan? Roh yang berdiam di dalam daging daripada Yesus. Makanya dia selalu mengatakan, ya, makanya dia selalu mengatakan apa? Firman Tuhan berkata. Nah ini sebenarnya dia menunjukkan kekuasaan daripada ilahi itu, kekuasaan daripada yang maha kuasa itu melalui apa? Melalui daging daripada Yesus ini. Makanya kalau daging itu selalu menurut, daging itu manusia selalu menurut kepada iblis. Manusia pertama akan menurut. Ya, jadi itu intinya. Jadi ciptaan itu atau utusan itu selalu menurut kepada si iblis. Ya, itu benar. Jadi kita harus responin dengan apa? Tetapi dia menurut kenapa? Karena perintah daripada yang maha kuasa itu yang mengutus Yesus supaya apa? Menunjukkan kemuliaan melalui perkataan daripada Yesus tadi supaya itu jangan dilakukan. Makanya Bapak firman berkata kan, dia katakan dia sampai ujian yang ketiga firman berkata jadi dia menunjukkan kemuliaan yang maha kuasa itu dia melalui kejahatan manusia yang daging tadi yang menurut tadi. Inilah kekuasaan daripada yang maha kuasa itu sebenarnya. Cuma jangan kita pertuhankan manusia itu, dia hanya utusan yang mulia untuk mempertunjukkan kuasa daripada Allah itu, kuasa daripada Bapa itu. Jadi kita pahami, makanya kalau kita gagal paham repot memang. Kita akan menjadi sombong. Makanya dikatakan oleh Yesus ya Bang Robin ya, jangan kau cobai Tuhan Allahmu, iya, betul tak? benar saudaraku. Nah. Itulah yang kebenaran. Jadi ini kebenaran. Itu semua kebenaran yang dicanakan orang. Makanya kita bagaimana kita meresponinya, itu yang sekarang jadi pertanyaan bagi kita sebagai kita katakan kita klaim jadi pengikut Yesus, tapi ternyata kita sangkal semua ajarannya. Ya, sebenarnya saudara-saudara kita di sana, kita ini sebagai Kristen berterima kasih kepada saudara kita Muslim. Saya sangat berterima kasih. Ya, sing barokah. Karena itulah kebenaran. Kamu bukan Kristen. Ya. Kenapa Karena kamu nggak masuk Islam ingin aja? tahu menjalani yang lurusin, makanya ada firman berkata begini saudaraku. Ya, itu ada di dalam kitab, yang terdahulu akan terkemudian. Makanya saudaraku Ben Hur, jangan bangga. Yang terkemudian akan terdahulu. Nanti siapa yang terdahulu? Yang terdahulu kita ini terdahulu jadi kemudian. Ya, saudara-saudara kita nanti menjadi di depan. Ya, karena mereka yang menjabarkan itu kepada kita. Sementara kita nggak tahu tentang kebenaran kitab suci kita. Bahkan menjalankannya juga kita tidak tahu. Hanya bisa apa? Menyampaikan dengan perkataan-perkataan, tapi dengan perbuatan nol. Ya, jadi ini perlu. Justru saudara kita ini yang melakukan dengan perbuatan. Serius. Ya, jadi mereka, kenapa saya katakan mereka melakukan dengan perbuatan? Mereka sudah sampaikan itu kepada kita. Mereka sudah ingatkan itu kepada kita. Memang itulah kebenaran. Ya, itu benar Kebenarannya semua mana? firman Tuhan itu. Jadi Bilang cara aja meresponinya kalau jangan pakai kekuatanmu saudaraku ya. Mohon maaf. Jangan pakai kemampuanmu. Jangan pakai kehebatanmu. Dari tadi saya nilai kamu pakai kekuatan kamu, nggak pakai kekuatan daripada Roh Kudus. Ya, silakan lanjut. Sebenarnya gini Pak Robin, sebenarnya Pak Ben Hur ini tidak layak atau belum layak saya katakan untuk masuk ke ranah diskusi. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dalam ranah diskusi, pertama kita harus menyampaikan sesuatu dengan berdasarkan dalil baru diuraikan. Yang kedua, ketika ada orang lain menyampaikan, tunggu dulu jangan disanggah. Ah, itu pasang telinga, tutup mulut, dengarkan apa yang disampaikan supaya nanti bisa menangkap apa pertanyaan dari lawan diskusi kita supaya kita menjawab dengan apa on point. Benar. Coba contoh. Berkali-kali Pak Ben Hur ini diberi kesempatan. Kiranya udah berapa kali gitu? 10 kalian lebih. Saya lama dari tadi di sini. Saya dengar Pak Ben Hur ini ketika ada suatu pertanyaan malah ngelindur dia, ngelantur kemana, ke sana, ke sini, mencele. Yang ditanyakan apa, dijawabnya apa. Karena apa? Karena dia ketika kita berbicara, dia ikut berbicara juga, enggak dipasang kupingnya. Ya, silakan. Sedikit lagi Bang. Jadi seperti tadi, kalau Kamu nggak usah ceramah saya. Kalau kamu Kristen, kamu bukan Kristen sejati kok. Itu yang saya tahu ya, dari kamu. Jadi begini saudaraku ya. Begini kalau kamu gini aja. Apakah dia nggak dikutuk? Dengar dulu saudaraku. Gini aja. Ketika Yesus ya menyampaikan kebenaran, apakah dia nggak dikutuk? Bahkan dikatakan ketika dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, apa nggak dia dikutuk? Dikutuk saudaraku. Ya, dari siapa datang? Dikutuk siapa? Firman Tuhan berkata begini dalam Matius 10 ayat 36, musuhmu bukan dari luar,
Musuhmu adalah dari seisi rumahmu, termasuklah serumah dalam seiman, termasuk dalam keluarga. Nah ini yang musuh yang terberat. Ya, saya nggak menganggapmu Nah, ini. terus? Yang menjadi lawan coba, yang Nah, menjadi terus? pada si Ayub siapa? Jadi Coba. jadi kamu Yang menjadi menanggapi musuh saya dari si Ayub apa? Siapa? Istrinya sendiri. Terus kamu menanggapi saya apa? Luar biasa Bang Robin ini, luar biasa. Gini. Oke. Saya tetap mengasihimu sekalipun sama seperti kepada legion. Kamu Mau bukan apapun karena ajaranmu, nggak bisa. apapun sama Nggak saya, bisa. aku tetap mengasihimu Ben Hur. Kamu, Ya? saya juga mengasihi kok. Cuma saya pertanyaan tentang kekristenan kamu itu loh. Saya nggak percaya sama kamu itu. Dengar, saudaraku, nggak apa-apa. Udah. Kalau manusia Nggak nggak percaya, usah. kepada saya nggak apa-apa. Yang penting yang Aneh ya. saya percaya kepada Saya kalau baru manusia tahu menghakimi saya ada. nggak apa-apa, karena itu dikatakan. Kalau Kamu menghakimi saya juga kepada tadi. manusia masih bisa terampunin, tetapi hujatan kepada Roh Kudus itu tidak akan bisa. Kamu juga kamu tadi menghakimi saya bilang sombong apa kekuatan saya sendiri? Emang Gimana? kamu berbicara itu pakai Roh Kudus? Gimana? Emang kamu berbicara itu kamu pakai akalmu yang sehat? Sombong ya. Ketika saudara-saudara kita berbicara, kamu mendengar, kamu nyolot, kesimpulannya tidak ada. Bukan nyolot. Itu Tapi itu adalah saya- sifat-sifat dari siapa? Nah, ini seperti Saya- bilang, oke saya diam. Nah, saya diam. Saya memberikan apa meluruskan apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita kayak gitu. Dengar saudaraku, kau nggak perlu Nggak meluruskan. usah. Kamu Yang boleh perlu lah. meluruskan itu yang maha kuasa, saudaraku. Jangan karena pakai itu bukan kekuatanmu. ranah. Enggak, itu kan kamu framing Enggak, kan gitu kau nggak kan. perlu membela Kristen. Enggak. Yang membela Oh, Kristen berarti- itu adalah yang maha kuasa, berarti- Bapa yang bertadang. berarti- Kita nggak berarti perlu kamu- membela siapapun. Ya, Berarti yang dapat kamu- membela itu tidak manusia. Yang dapat membela manusia adalah penciptanya sendiri. Jadi tidak bisa manusia mengubah manusia. Yang bisa mengubah manusia adalah penciptanya sendiri. Begitu saudaraku. Tapi terserah. Intinya kepada saudaraku, kalau saudaraku mengubah, ya nggak bakal bisa. Karena manusia mengubah manusia tidak akan bisa. Mau meluruskan manusia dengan manusia nggak bisa. Yang bisa meluruskan manusia hanya penciptanya. Ya. Kalau kita mau meluruskan manusia berarti kita sombong. Kita melebihi daripada Maha Kuasa. Ya begitu saudaraku. Bahkan Salam. Yesus Salam. sendiri, bahkan Mau Yesus bikin sendiri turun pun ya, tidak saudaraku. ya. Bahkan Yesus sendiri pun tidak bisa mengubah para rabi-rabi Yahudi. Betul tidak, Bang Robin? Waalaikumsalam. Gini. Kata Pak Ben Hur tadi dia mau meluruskan. Di sini saya sebagai moderator itu boleh. Tidak pernah kami itu menolak kalau Anda mau meluruskan, tapi dengan catatan satu Pak Ben Hur. Selesaikan narasi orang, tangkap apa yang orang katakan, orang narasikan, maka itu kalau sudah Anda dengar, Anda cerna, baru Anda luruskan kalau menurut Anda itu salah. Jangan ketika Anda ada orang berbicara, bernarasi, Anda timpal. Itu bukan cara yang betul, Pak. Kami itu ketika saya menjelaskan tentang kitab saya, kan saya udah kasih tahu sama Anda ya, sama Anda teman-teman tadi, moderator tadi kan saya sudah katakan sama Anda, kalau memahami Alkitab itu jangan cuma satu ayat, tapi Anda tetap ngotot cuma satu ayat kan. Itu yang saya bantah di situ, tapi Anda ngotot di situ. Makanya saya katakan sama Anda bahwa Anda harus memahami secara keseluruhan. Dia ngomong apa, pertama ngomong apa, baru kita mengambil Justru kesimpulan. kamu yang memperkosa ayat-ayat. Sebentar. Justru kamu yang memperkosa ayat Bible. Ketika ayat-ayat Alkitab yang sudah tercatat dalam satu perikop itu, kamu jangan ambil satu kesimpulan dalam satu ayat itu saja. Justru keseluruhan kita baca. Nah. Tunggu dulu. Di Nggak mana bisa. kamu ini mau menipu supaya Yesus kau jadikan Allah itu? Saya mau tunjukkan, kamu menipu di sini. Di sini di 7-nya, di ayat 7 Anda pertahankan ya. Di ayat 7 di sini ada pula tertulis, artinya ada tertulis ini tentu penyampaian firman dari dasarnya perjanjian lama. Di Matius 4:7 Anda langsung mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tentu narasinya kepada Yesus. Anda mendudukkan Yesus sebagai Allah berdasarkan Matius 4 nomor 7. Anda menghilangkan sebagian kata-kata di situ Anda menghilangkan, padahal ada tertulis ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di manakah tertulisnya ini? Di Ulangan 6:16.
Betul. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Itu dia ini siapa? Utusan-utusannya. Jadi ini yang disampaikan oleh Yesus karena dia adalah utusan juga menerima firman. Bukan berarti ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca Ulangan 6:16, lalu Matius 4 nomor 7. Jangan dihilangkan ini. Ada tertulis jangan dihilangkan. Kalau Anda hilangkan ini, ada tertulis, tentu janganlah engkau coba Tuhan Allahmu, pastilah rujukannya kepada Yesus. Tetapi ada penipuan di dalamnya. Apa penipuannya? Menghilangkan kata-kata, sebagian kata-kata isi Bible itu. Padahal jelas di sini Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kata Yesus. Nah, apa makna di balik ini? Mari kita buka di Ulangan 6:16. Apa bunyinya? Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Dia siapa ini? Tentu utusan-utusannya. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu tidak ada yang salah. Cuma Kristen aja yang mau pleset nih. Enggak ada yang salah. Selesai. Silakan dibantah. Analoginya begini, saya tambah sedikit ya Bang Dalbo ya, izin sedikit aja. Analoginya begini, Pak Ben Hur ini, Pak Ben Hur ngomong sama saya. Pak Ben Hur ini mengetes gitu, mengetes. Pak Beni, coba kau ngutang aja di warung. Nanti kalau kau ngutang, itu Pak Dalbo nanti yang bayar. Maka saya jawab, jangan kamu sekali-kali cobai Pak Dalbo. Gitu Pak. Karena Pak Dalbo tidak akan mau membayar hutang saya. Gitu contoh analoginya. Saya tambahkan dalil satu, Ben. Saya tambahkan dalil satu. Yakobus 1:13. Apabila seorang yang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Iblis kan jahat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah dicobai? Itu Yakobus 1 nomor 13. Jadi janganlah Pak coba-coba ya menipu dengan mengurangi isi Bible saudara sendiri. Bisa saya ngomong? Silakan. Oke. Tadi Anda katakan saya menghilangkan tentang kata ada tertulis. Ada tertulis yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama tadi yang sudah Anda sebutkan tadi. Tapi Anda harus tahu ketika ini kan tentang dua orang yang peristiwakan dua orang. Yang saya tanyakan, yang kita bahas itu siapa itu? Pasti Yesus. Terus kedua iblis. Terus yang mencoba itu siapa? Iblis. Iblis itu mencobai siapa? Yesus kan? Nah di situ harus kalian paham. Iblis mencobai Yesus. Ketika dia mencobai Yesus sudah mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, walaupun itu dalam Perjanjian Lama Yesus berbicara itu, tetapi itu tidak lari dalam konteks dirinya sendiri. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus Anda mencoba menggunakan di dalam kitab Yakobus tadi. Apa hubungannya? Jadi jangan mengkolerasikan yang tidak ada hubungannya itu. Oke, hubungannya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Anda bertanya apa hubungannya? Hubungannya itu bukti bahwa Allah itu tidak dapat dicobai dengan yang jahat. Apapun itu tidak dapat dicobai. Karena apabila dia mampu dicobai, artinya gugur kekuasaannya. Dicobai, tapi bukan berarti Allah itu kalah dengan pencobaan itu iblis itu sendiri. Makanya terakhir dia tidak kalah dengan pencobaan iblis. Itu harus kalian jangan lupa. Kalian lupa di situ. Masalah kalian juga sendiri yang mempelintir pengertian yang dalam Alkitab itu. Ya, tunggu diam dulu. Saya baca lagi yang terakhir ya. Sekarang gini ya. Iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ini perkataan siapa? Tinta merah ini Pak. Tinta merah. Perkataan Yesus. Perkataan siapa? Yesus. Perkataan Yesus. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia ini siapa? Yesus.
Karena dia itu ada, karena ini dia ada perkataan Tuhan. Yesus, Pak. Iya, karena itu adalah Allah itu sendiri. Kamu jangan lupa di ayat ke-7 tadi. Jangan lupa. Iya, ada tertulis. Ini tertulis di mana, Pak? Sekarang Tertulis gini di aja. mana di ayat 7 ini? Gini aja, kamu jawab Ada aja. tertulis, janganlah engkau mencobai Oke. Tuhan Allahmu. Ini Oke, tertulis di mana? sekarang saya tanya, iblis coba sama siapa? Iblis mencoba Iblis siapa? mencoba Yesus. Bukan sama Yesus. Allah kan? Bukan sama Allah kan? Bukan. Oke, terus kenapa Yesus mengatakan begitu? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kan ada yang dia sampaikan dari perjanjian lama. Iya, itu kan Ada pula tertulis. Iya. Ada pula, kan ini yang suruh kita, Pak. Ada pula Betul. yang tertulis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Ini tertulis di mana, Pak? Berarti Yesus mengatakan begitu apa? Maksudnya apa? Artinya yang dimaksud Yesus ini adalah Tuhannya. Itu adalah Bapa. Tuhannya Allah Bapa. Di mana? Aduh, jangan. Di mana? Di mana? Baru tadi Coba Anda aneh. boleh nggak dengarkan dulu saudara. Enggak. Boleh nggak Kamu- Anda konsisten? Boleh nggak Anda konsisten? Boleh. Saya Iya, ikuti narasimu saudara. Saya konsisten ya. Saya konsisten. Konsisten. Ya, Yesus itu Allah atau bukan? Ya Allah, Tuhan Allah. Kenapa? Oke, Tuhan Allah. Apakah Maria melahirkan Allah? Ya Allah dalam rupa manusia emang. Jadi Allah menjadi manusia. Iya. Kodratnya Allah dia menjadi mengambil kodrat manusia itu sendiri, yaitu Maria melahirkan Yesus itu sendiri ya. Bukan Allah. Aduh. Iya kan dalam rupa manusia. Astaga. Jadi Itu Allah apa ini sih, Ben Hur? berubah. Tunggu dulu. Kodrat itu apa Allah coba, ini kodrat? berubah menjadi manusia, betul? Dia mengambil rupa manusia itu yaitu Yesus atau Iya, Yesus mengambil rupa manusia artinya Udah. menjadi manusia dia. Kalau dia melahirkan Allah ya kenapa? Apa masalahnya? Enggak, supaya Anda Enggak. konsisten. Iya, terus apa konsistennya ya aja. oke, apa Jadi masalahnya? Maria ini melahirkan Allah berupa manusia. Dia Allah mengambil rupa manusia itu sendiri. Jadi secara lahir, secara daging, dia melahirkan manusia. Bawa daging lagi, bawa Kan kalian daging. bang, apalagi apa masalahnya ketika Yesus Kan dalam Allah ini telah Iya. menjadi manusia. Iya, emang apa masalahnya Ya kan? di situ? Masalahnya di mana? Kalau masalah ya kalian yang masalah. Enggak ada Bagi kami nggak masalah, Pak. Nah, terus kenapa Enggak kalian ada masalah. bilang kan pertanyakan apakah Maria melahirkan Allah? Iya kan Ya, terus kadang-kala kenapa? Pak, Kristen ini tiba-tiba berubah jadi daging. Iya, daging itu disematkan sebagai manusia, yaitu manusia dalam kalau bahasa asli itu kalau kalian pelajari. Kan Anda Daging. sudah menyatakan Gini. bahwa Allah telah menjadi daging. Ya emang kenapa? Daging itu manusia. Enggak kenapa? Kamu paham nggak dia mengambil kodrat manusia? Oke, sebentar. Robin, saya tanya, apa yang kamu tahu tentang Allah Tritunggal? Ya, silakan Robin. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang Allah Tritunggal? Apa yang kamu? Tidak ada yang namanya daging Yesus. Enggak, saya tanya Nah, ini dulu. bisa pertanyaan. Apa yang kamu paham tentang Tritunggal? Kalau kamu Kristen, Saya tanya dulu. Oh, silakan. jawab dulu. Silakan. Ya, apa yang kamu tahu boleh, tentang boleh. Allah Tritunggal? Silakan jawab pertanyaan saya. Saya tidak mempercayai namanya Tritunggal. Saya nggak percaya. Saya mempunyai Tuhan itu tidak terukur. Saya mempunyai Bapa itu tidak terukur. Ya? Dia nggak percaya Ayo Tritunggal. jawab. Dalam iman saya mengimani Bapa itu Iman- tidak yang namanya iman- dengan Tritunggal. Saya tidak macam-macam kan yang Maha Kuasa. Yang ada sebaliknya, yang Maha Kuasa lah yang memacam-macamkan saya. Masa saya macam-macamkan Maha Pencipta? Hebat banget saya. Enggak, saya tanya apa yang kamu paham tentang Allah Tritunggal? Itu saya enggak. Saya enggak masuk ke dalam itu. Ya, saya mempertahankan yang Tuhan yang Esa. Terus kamu Kristen apa? Nah, makanya kau tanya dulu sama saya. Iya, Apa kamu yang Kristen dimaksud dengan apa? Esa? Iya, kamu Kristen apa dulu? Udah saya katakan dari Kristen sejati. Saya hanya Kristen Kristen sejati saja. apa? Kristen sejati apa yang dia berbicara Kristen tentang sejati apa? yang melakukan apa yang di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam bukan itu membantah, apa? bukan melawan.
mengakuinya dengan jujur apa yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang di dalam perkataan daripada Yesus. Itu Kristen sejati, Berarti bukan membantah. berarti kamu tidak tahu tentang Tritunggal ya? Bukan tidak tahu. Nah itu yang buatan manusia tadi. Makanya Buatan banyak manusia. Injil lain. Injil yang lain yang mana? Injil lain. Injil Kalau yang kita lain yang pakai mana? pemahaman kita secara kemanusiaan, nah, begitu dapatnya. Tapi Emang kalau secara roh ini boleh baca dulu, ya secara roh. Enggak, saya tanya dulu. Galatia 5. Tolong kita Bro, baca dulu Galatia 5. Bro. Tolong saudaraku boleh dibuka, biar ini jelasin Sedang saudara saya. dijawab Ben-Hur. Ben-Hur itu 5. sedang dijawab. Kau nggak mau mendengarkan. Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke 26. Akan saya baca. Tetapi roh ialah kasih. Jadi kasih itu yang pertama ya, kebenaran itu yang pertama kasih. Yang kedua apa? Kebenaran, sukacita. Apalagi yang ketiga, damai sejahtera. Apalagi kebenaran, kesabaran. Nah ini makanya kan dari buahnya lah kamu dapat melihat. Ketika kesabar menghadapi sesuatu, nah itu benar. Ketika kita dengan damai, nah itu benar. Nah, jadi makanya dari buahnya lah kamu dapat melihat. Baru apa lagi? 9 buah roh. Yang baru ya damai sejahtera. Yang ketiga, yang keempat, kemurahan. Jadi kerendahan hati. Ya, kebaikan. Ya. Baru apa lagi? Kesetiaan, setia di dalam kebenarannya. Jangan ditambah-tambah, dikurang-kurangin. Apalagi? Itu kebenaran, kelemah lembutan. Dengan sukacita, dengan lemah lembut. Ya, apalagi? Penguasaan diri yang terakhir. Dari tadi saya lihat, saudaraku, kau tidak ada namanya penguasaan diri. Saya tanya Tritunggal. Ya. Itu tentang buah-buah roh loh. Kamu pikir saya nggak tahu ayat itu itu? kebenaran. Dan itu tadi saya Iya. lihat nggak ada pada saudaraku. Saya bukan menghakimin, tapi nih. Nggak, kamu menganggap saya dengan ketegasan. Kamu malah marah saya. Kamu sendiri yang mengatakan saya benci Yesus. saja. Oke, kamu saya mendengarkan. Kamu kamu sendiri yang mengatakan. Nanti baru tanggapi. Kau Iya, saya membuktikan- saja boleh nggak? Ben-Hur, Oke, saya dengar kau dulu, saya membuktikan dengar, saya ucapannya dengan kau Saya tidak dengar dulu. mendengarkan. Oke, Kau saya dengar dulu. membuktikan Ini ucapannya adalah Robi. kebenaran saudaraku ya. 9 buah roh. Maka dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? 9 buah roh. Ya, apa itu kerajaannya? Itulah kebenaran perintah-perintah dari 10 hukum Taurat. Itu kebenarannya. Itu kerajaannya. Kita harus lakukan. Jangan ada ilah lain. Kesombongan itu termasuk ilah lain. Ya, kerendahan hati itu bukan. Itulah milik daripada Yesus itu. Kasih itu dari siapa? Daripada Yesus itu. Jadi ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada saudara kita, nah itu apa? Dari mana datangnya? Maka dikatakan, tetapi ya, akan saya baca lagi 24-nya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ya, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kau harus salibkan daging. Maksudnya, arti salib di sana bukan disalibkan begini. Matikan kedaginganmu. Ya, matikan kemanusiaanmu. Matikan pengetahuan-pengetahuan dunia ini. Ya, matikan kesombongan itu tadi. Nah, itu dimaksud di sini. Oke, ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Biarkanlah yang memimpin saudaraku, benku ya. Jangan kedaginganmu. Nah, itu ya, ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini harus kita jalankan, saudaraku. Kalau kita mau jadi Kristen yang sejati. Ya, begitu aja pesanku buat saudaraku. Masalah terima nggak terima itu urusan saudaraku dengan Yesus ya. Oke, Jadi kita harus saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ya, mohon pamit dulu saudaraku ya. Saudaraku Oke. Muslim. Ya, Bang Dablo, saya mohon pamit, ada urusan ya. Saya mohon pamit. Yang saya hormati. Makasih ya Bang Robin. Oke, Bang Robin, terima kasih. Jadi Membawa nuansa yang baru, yang lain di diskusi. Siap Pak Robin. Masya Masih banyak Allah. ya Pak Robin ya. Buat salam damai ya. Kasih banyak. Pak Robin itu orang Sama-sama, orang Bang Dablo. dia bukan Kristen itu. Semua, ya. kalau Hai, jangan kalau kalau di menghakimi, kami Cupris. dia ini Kristen tasawuf. Gini, Ben-Hur, yang dikatakan Ben-Hur Saya sudah Dia tahu. ini unitarian. Dia lebih dalam Gini, dia. Unitarian, betul. Ben-Hur tentang yang disampaikan Ben-Hur tentang Robin bukan Kristen, maka Robin bisa menyatakan Yesus juga bukan Kristen. Maka lalu Ben-Hur mengikut siapa? Siapa yang mau percaya kau? Benar. Nah sekarang oke sekarang Robin kitab sucimu apa? Robin, kitab sucimu apa? Alkitab atau yang Saya lain? lebih fokus ya kepada kitab suci saya adalah roh.
Mana ada yang kitab suci suci atau roh? roh kudus yang suci. Saya tanya Itu kita percaya. kitab suci mau apa namanya? Itu aja. Ya, Kamu nggak itu. bisa jawab. Karena Jadi dikatakan gini Itu ada bro. di Bible Ben Hur, Kalau- roh berarti kebenaran Alkitab- yang Kitab dikatakan suci. Yesus ya masih Iya, banyak kitab yang suci, disampaikan. kitab Nanti suci roh apa? kebenaran akan datang menyampaikan semua tentang kebenaran. Itu yang disampaikan Robin. Iya, Paham benar apa saudaraku, itu? benar. Iya. Iya, kamu kitab suci mau apa, bro? Roh kebenaran roh? tadi Yesus yang bilang itu. Kau nggak percaya Yesus Ben Hur. Oh, tunggu dulu. Ini Roh kebenaran ini, siapa melalui ini? daripada Bible. Ya. Betul. Jadi bukan Ini intinya orang kamu nggak bukan paham, Kristen, ya? nggak ngerti masa kejujuran. Kristen nggak ngerti denom kekristenan. Kalau kamu ketemu JO, kamu dibal-bali. Karena ajaran Tritunggal itu, kamu paham nggak konsep Tritunggal? Sumber dari mana? Enggak, saya tanya ke Ben. Paham nggak? Tunggu dulu, Robin. kamu ngerti nggak Tritunggal Jadi itu Robin- konsepnya dari mana? Kalau Anda mencari di Bible nggak dapat Anda temukan. Tetapi kalau Anda paham sejarahnya Tritunggal, ini pertentangan antara Tritunggal dengan Unitarian. Iya, oh Yang iya, namanya memang. gereja Rasuli, memang gereja jelas. Rasuli dengan gereja Paulus. Iya, memang kan pemahaman-pemahaman tentang Yesus kan banyak sekali ya, Unitarian, apa? Ya, saya tahu makanya. Unitarian, Pak Tauhid Iya, itu Unitarian. Tauhid dia, ajaran menjalankan ajaran Ini kan Begini aja, beda. saudaraku, Itu kan saudaraku. beda. Berarti itu. Siapakah Tuhan itu? Jika- Itu aja jawab. Siapakah Tuhan itu? Nah, akan saya kasih dalilnya. Berarti- Siapakah Tuhan itu? Berarti kamu bukan Kristen ya, jelas ya, bukan Kristen. Berarti kau menyatakan Yesus bukan Kristen Ben Hur. Jadi Karena saya tadi mau juga. tanya. Yes, Enggak, saya Siapakah Tuhan itu? Ben Hur, Yesus juga bukan Kristen Ben Hur. Kau mau menafikan tentang Robin Park. Iya, dia belum sampai ke sana, saudaraku. Nggak apa-apa. Kau nggak Ya, kan paham, saya mau tanya Yesus sama juga saudaraku bukan aku yang Kristen. terakhir. Kami Yang pengikut dia. Kristen, Apakah Tuhan yang itu? Kristen itu Paulus dan para muridnya di Antioquia. Itu kan cuma istilah sendiran. Lalu dari Pengikut mana lagi ada Yesus. Kristen? Lalu dari mana lagi ada Kristen? Ah. Lah, itu kan cuma sendiran kepada Paulus menyamakan dia Yesus dengan Kembali teologi. dulu, biarkan dulu Yesus Pak berkata, Robin bertanya. para penyesat Oke, saya jawab ya. tanya. Kristen, yaitu Kristen adalah pengikut Kristus. Kristennya Siapakah ditanya oleh Pak sebentar. Robin. Apakah Tuhan itu? Itu mau saya tanya. Nah, berarti kamu bukan Kristen. Jadi jelas ya. Sudah tahu kamu. Berarti oke lah. Ya, apakah Tuhan itu? Itu yang mau saya tanya. Bukan. Saya nggak mau. Saya bertanya, lain yang orang dijawab. Nah, ini. yang munafik, orang yang Gak apa-apa. Kau mau katakan saya munafik. Kau mau katakan saya terhina. Saya terima. Saya selalu berterima kasih. Sekarang saya mau tanya buat saudaraku Ben Hur, siapakah Tuhan itu Lari, atau siapakah lari Allah dia. itu? Lari. Lari dia. Sudah. Dah. Kenapa dia nggak bisa jawab siapakah Tuhan itu? Jadi orang-orang Oke, seperti saya pamit dulu Bang Pablo ya. Semua Siap. Bang Peta ya semua. Nah, semua ya hamba-hamba Oke. hamba Allah, saya mohon pamit dulu ya. Cing Baroka ya, Siap. tetap maju terus. Ya, tetap maju terus untuk menyampaikan kebenaran, untuk menginsapkan ya. Oke. Saya berterima kasih buat saudara-saudaraku yang menginsapkan Kristen-Kristen ini ya, melalui saudara-saudaraku menjadi alatnya, menjadi alat daripada hamba-hamba daripada Allah ya. Dan terima kasih buat saudaraku yang si Siap. Baroka, Cing Baroka ya. Nah, terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. ya. Salam selamat siang ya Pak Robin, sehat selalu Pak Robin. Ya, selamat siang, selamat siang. Tolong turunkan Bang Dablo. Turunkan Ini ada urusan sedikit ini. Oh iya, siap. Ya. Ada pelayanan buat istri ya. Utamakan juga ya. Silakan Siap. Bang. Saya izin turunkan ya Pak Robinnya. Nah, jadi kawan-kawan, orang-orang seperti Pak Robin itu dia bukan Islam tapi memang betul-betul Kristen. Dari aliran mana? Aliran pengikut Arius, Unitarian. Nah, ketika di Konsili Nicea tahun 325 Masehi, itu ada satu gereja yang bernama Gereja Paulus yang menganut paham Trinitas. Orangnya seperti apa ya? Contohnya yang seperti si Ben Hur tadi. Berdebat dengan gereja Rasuli yang menganut paham Unitarian atau monoteis. Nah, mereka itu menentang. Tetapi di situ sebenarnya pertama kali dimenangkan oleh pihak Unitarian. Akan tetapi Kaisar Konstantin itu mendukung gereja Paulus dia. Tapi ada syaratnya yang harus
dipatuhi. Maka gereja Paulus mengajukan syarat dia supaya doktrin Trinitas ini bisa diterima di kerajaan Roma pada waktu itu. Pertama syaratnya itu hari Minggu, hari Dewa Matahari, Sol Invictus, bangsa Romawi dijadikan hari Sabat bagi Kristen. Yang kedua, hari kelahiran Dewa Mitra, tanggal 25 Desember, dijadikan hari kelahiran Yesus. Yang ketiga, itu lambang Dewa Matahari, salib, dijadikan lambang agama Kristen. Yang keempat, untuk menyatukan upacara ritual bagi Dewa Matahari dan Yesus, patung Dewa Matahari atau patung Mitra tadi, yang di atas kayu salib, itu diganti dengan patung Yesus. Nah, jadi setelah ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah syarat-syarat ini diajukan, lalu diterima oleh Kaisar Konstantin, maka pihak-pihak dari gereja Unitarian atau gereja Rasuli tadi itu dimusnahkan dia. Nah, dimusnahkan gitu ceritanya. Dan lagi ya, orang-orang sebelum Konsili Nisea atau sebelum orang-orang Kristen ini menerima paham Tritunggal, kitab yang mereka anut itu lebih condong kepada Barnabas. Sebelum tahun 325 ya, di abad ke-1 dan di abad ke-2, orang-orang Kristen itu lebih condong kepada Barnabas ini, bukan kepada empat kitab kanon. Ini saya ada datanya. Nasrani, orang Nasrani bukan Kristen, Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini Lanjut. Jadi di sini kita dikasih tahu ya. Nih, Injil Barnabas sudah diterima sebagai Injil kanonik dalam gereja-gereja Alexandria hingga atau sampai 325 Masehi. Irenaeus di tahun 130 sampai 200 banyak mengutip ayat-ayat dari kitab ini untuk mendukung monoteis murni dalam upayanya menentang Paulus yang telah menyusupkan filsafat Platonis dari agama Romawi pagan ke dalam doktrin Kristen. Irenaeus telah mengutip secara luas ayat-ayat dari kitab Barnabas untuk mendukung pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Barnabas sudah beredar pada abad pertama hingga abad kedua. Jadi abad pertama sampai abad kedua itu ini yang mereka lebih condong kepada kitab Barnabas. Setelah adanya Konsili Nisea, barulah ajaran Tritunggal itu diterapkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di situ, itu sumbernya dari mana bang? Bagi link yang nggak mau. Jadi gitu ya teman-teman ya. Orang-orang seperti Pak Robin tadi memang ada dulunya, memang ada. Bahkan sampai sekarang mungkin Pak Robin tadi salah satunya itu. Nah ini yang dijadikan pegangan. Ya silakan Pak Dalbu, yang lain. Jadi tadi apa yang Nggak mau, kau aja. ada yang disampaikan oleh Robin tadi, ya itu menampilkan dia menerjemahkan Bible sesuai dengan kaidah ilmu ya. Dan dia terlihat itu ya. Dia menyatakan itu dari kitabnya, kitab roh tadi. Kita bisa pahami, Yesus pada akhir-akhirnya itu menyatakan bahwasannya mereka itu belum sanggup menerima apa yang diajarkan, dan masih banyak lagi yang perlu diajarkan. Dan yang diajarkan itu ada di mana? Pada roh kebenaran. Jadi kitab roh ini nggak salah juga gitu. Biasa ya, kita bukan membenarkan Pak Robin, bukan, tapi ada di dalam Bible ya, pengajaran tentang roh kebenaran yang terakhir yang untuk melengkapi ya. Yang masih banyak yang nggak sanggup diterima oleh Bani Israel pada masa itu, kan itu yang kita pahami. Ben-Hur tanpa ilmu dia membantah sembarangan gitu, menyatakan Robin bukan Kristen, padahal Robin mengikuti apa yang dalam Bible. Nah Pak Denny, mungkin Pak Denny punya pendapat. Silakan Pak Denny, apa pendapatnya tadi itu? Selamat siang. Selamat siang. Saya baru masuk aja Pak.
Ada apa? Sabar mas. Tadi Tandai Stephen Paden. Itu Stephen di sampingmu, tandai dia ya. Kemarin dia itu iya. yang bikin Iya parah itu. Gimana? dia ya. Kalau pagi-pagi Pertanyaannya apa? ingat itu di sebelahmu itu di sebelahmu. Wah, Tadi- itu tadi nggak akan aku terjadi- lupakan itu. terjadi ada perselisihan antara Tritunggal ya, dari Ben Hur tadi memahami Tritunggal dengan Pak Robin yang memahami tentang Kristen sejati gitu katanya ya. Yaitu mengimani apa yang di dalam pengajaran firman Tuhan dengan panduan roh. Kitabnya kitab roh katanya tadi, roh kebenaran itu. Saya sih nggak tahu ya sumbernya dari mana roh kebenaran kata Pak Robin, tapi logis gitu kalau yang dia menggunakan Bible, karena dia menggunakan dari Bible juga gitu. Banyak orang yang mengambil ayat-ayat dari Bible, tapi sebenarnya mereka tidak mengerti arti daripada ayat itu banyak kok. Mereka tahu banyak ayat-ayat Bible, hafal banyak ayat-ayat Bible, tapi mereka nggak mengerti sama sekali apa arti daripada ayat-ayat tersebut. Itu banyak sekali aku lihat. Gimana? Silakan Kamu dilanjut. Pak Stephen jangan bicara kau Stephen. Contoh, Iya, contoh. lanjut Bang Denny. Kasih contoh Bang Denny, kasih contoh apa contohnya? Misalnya. Contoh Ya, banyak nih lah, saya banyak. contoh nih Pak Denny, saya nggak mengerti salah satu ayat di Bible. Yesus berkumpul atau berdiskusi dengan dokter. Nah, itu gimana? Catat juga Pak Denny. Pak Denny, garis merah 22. Ini juga Stephen, garis merah dia. Itu yang saya sampai sekarang nggak paham Pak Denny. Kenapa kok Yesus ini dia berdebat dengan dokter? Ya biasalah mengetes Berdebatnya masalah dokter itu. Berdebatnya masalah agama lagi. Aduh. Yang di depan dokter. Ingat. Ya itu kan dokternya dokter agama. Betul. Ingat, Pak Denny ini baru keluar dari Indomaret. Ingat, Pak Denny ini baru keluar ya. Salmannya baru keluar dari Indomaret. Tanda itu Stephen dengan Bang Benny, tanda itu. Aduh. Contoh kasih contoh dulu Bang Denny. Misalnya ada orang yang mengerti baca Bible tapi nggak tahu maksud dari Bible itu. Coba Udah contohnya dulu, Pak Salman Denny. catat juga Salman ini Pak Denny menghujat Salman ini. Enggak, aku kan nanya baik-baik ya kan Bang Den. Coba Bang. Iya. Contohnya Bang. Apa? Ya contohnya satu ayat yang dimana dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk kerajaan surga kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Iya Betul, benar. Jadi kayak gitu tuh orang langsung pegang, wah semua yang bilang Tuhan Yesus, Tuhan itu masuk neraka, itu bukan begitu. Itu mereka pegang ayat tapi mereka nggak sama sekali nggak ngerti artinya. Jadi Maksudnya kalau begini, menurut Pak Denny yang benar yang gimana coba maksudnya dari ayat itu? yang benar itu tidak semua orang itu berarti kan sebagian orang itu dimulai ayatnya dimulai dengan kata-kata itu dimulai dengan sebagian orang. Nah itu udah sebagian orang jadi nggak semuanya ya. Antara antara Muslim dan Kristen itu termasuk sebagian orang tidak? Sebagian enggak kalau ini khusus untuk Kristen. Kalau ayat itu khusus untuk Menghujat dia Pak Den. Udah coret ini Salman, coret. ya pokoknya kalau ada penghujatan aku kabur, aku takut. Enggak. Jadi gini Bang Den, maksud Bang Den ini itu tertuju untuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen Iya, yang bagaimana ini? Orang-orang Kristen yang munafik atau karena orang-orang Kristen itu tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi gini loh. Dia ini sebenarnya ayat itu berkata begini. Kamu menyebut aku Tuhan nggak apa-apa. Tetapi kok kamu menyebut aku Tuhan tapi kau nggak bertanggung jawab. Kamu kok tidak melakukan kehendak Tuhan dan kamu suka berbuat kejahatan. Makanya kamu aku usir gitu maksudnya dia sebenarnya. Oh maksudnya itu. Bukan karena orang itu waktu di dunia menuhankan Yesus, bukan? Enggak, bukan. Jadi aja jelaskan satu kali lagi sebenarnya begini. Iya.
kamu tuh ngaku-ngaku aku Tuhanmu, tetapi kok kamu tidak melakukan kehendak Bapa dan kamu kok suka sekali melakukan kejahatan. Bang Makanya Denny, kamu usir. itu data-data itu yang selalu di-framing oleh Sabar Stephen. dah belum. Data-data itu yang selalu di-framing oleh Stephen itu. Jadi Pak sama Denny, ini. Pak Pak Denny, Den. di mana coba kehendak Bapa yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Ini bukan masalah kehendak Bapa menyatakan Garis Yesus merah itu. Pak Den, garis merah. Ada. Ada, silakan. Oh ada, Bang Dablo. Abang nih. Langsung coret ya badannya. Ingat namanya Salman, Langsung Paden coret. Salman. Catat. Coba. Ada ayatnya. Nah, di mana contohnya Pak Den? Aku cari Bahwasannya ayat. kehendak Bapa memang mengatakan Yesus itu dan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Itu bagian dari kehendak Bapa. Jadi Tuhan itu Bapa itu menjadikan Yesus Tuhan tuh ada ayatnya. Sebentar ya. Aku cari mouse dulu ya. Aku cari ayatnya ya. Cari-carikan Bang. Bapak ya Bang ya, bukan Iya, Bapak. bukan Matius, Aku- Yohanes bukan ya, Bapak ya. Coba cari di kulkas coba. Heeh. Kok Bapak bukan Matius Yohanes gimana sih maksudnya? Maksudnya Bapak yang bilang gitu, Bapak yang bilang. Kan kalau sudah kehendak Bapak kan Bapak yang ngomong. Oh, kalau Gitu loh, kalau Bang ayat Den, yang maksudku. Oh, iya. Jadi ayat yang seperti kamu ayat yang sekarang gini tak biarkan aku jawab ya. Ayat seperti yang kamu inginkan itu nggak ada, tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa Bapa itu menjadikan Yesus Tuhan ada. Tetapi kalau ayat Yang mengatakan itu siapa? Bapak atau yang menuliskan? nggak menuliskan kan ayat semua ayat kan diilhami. Berarti bukan kata Bapak dong. Iya nggak ada, makanya aku bilang ayat yang seperti kamu inginkan, ayat yang seperti kamu inginkan itu nggak ada. Sebagai contoh ayat yang seperti kamu inginkan gini, sandal jepit masuk ke surga. Ya, gini yang Bang Den, masuk ke surga itu maksudku. Matius, itu nggak ada. Bang Den, Nggak ada. Bang Den. Tunggu dulu, dengerin. Gantian ngomongnya. Oke, silakan. Gini loh. Sandal jepitnya Matius masuk ke dalam surga, yang mau masuk ke Iya. itu ayat kayak gitu nggak ada. Ayat kayak gitu. Iya, nggak ada. iya, Kayak iya, gitu. Nggak ada. Iya. Maksudku gini, Bang. Walaupun itu ditulis Matius, Markus, Yohanes, Pokoknya garis merah, Salman garis merah juga. Kalau udah cerita ilham inilah, aku udah kayak mana ini Ben? Padahal Pak Denny habis keluar dari Indomaret loh man. Aduh. Berarti yang dapat saya, Ricky, Noi, Petelempu. Sama Benny. Petelempu. Sama Benny. Ya, gimana Bang Stephen? Lebih kau. Enggak kau. Ya, kenapa? Kenapa Dinda? Halo? Garis merah juga. Halo? Bang Peta nggak nyimak Bang Peta. Bang Ben. Iya. Ricky ini enggak garis merah, belum garis merah Ricky ini. Iya. Silakan lanjut. Gimana Bang Stephen? Bang Denny monitor Bang Denny. Iya. Ini lagi. Penghujat ini Banden. Ya kalau dia hujat aku tinggal dia. Enggak. Pas Stephen mau nanya saya, dia tadi bukan Pak Denny. Iya, tadi kan gini kata Bang Benny kan di Lukas 2 nomor 46 Yesus itu kan berdebat sama para dokter tuh Bang Den. Nah, random kelakuannya Yesus itu saya lihat juga di Matius 21:19. Yesus itu mengutuk pohon pisang itu. Kenapa Pak Den? Pohon pisangnya belum berbuah. Nih, Matius 21 nomor 19 ya. Pohon pisang. Pohon pisang ya kamu bilang ya. Pohon pisang. Pohon pisang. Matius 21:19. Betul-betul coret kau Stephen nanti. Dan setelah dia melihat sepohon pisang, random bener ya Yesus ini. Kalau di KJP-nya lain, Mas Stephen. Kalau di KJP-nya mungkin pohon kelapa. Oh, pohon kelapa ya. Enggak, kalau KJP pohon jambu. Oh, pohon jambu, Bang. Di Lukas 2 nomor 19 yang dikutuk pohon pisang nih, makanya saya mau makan pohon pisang dulu nih Pak Den.
ini Yesus ini siapa sih kok pohon pisang pun sampai dikutuk Pak Den? Iya ya, kenapa pohon pisang ya? Pak Den? Iya. Kau maju aja Salman, kau sudah garis merah, maju aja. Bolos lah, mau garis hitam pun bolos. Tak urusan. Kalau yang garis lurus boleh maju. Kami lurus ini semua Den. Jangan emang bilang kami garis ada yang garis bengkok-bengkok. Enak aja Pak Den ini. Satu lagi Pak Den ya. Bahkan diceritakan di dalam di Kristen terkait masalah Adam. Adam diciptakan di Taman Eden, betul ya Pak Den ya? Iya. Nah, Taman Eden itu di mana Pak Den? Bumi. Di bumi, baik. Adam diciptakan di bumi, yaitu di mana? Di Taman Eden. Kemudian Adam diusir dari Taman Eden. Maknanya gimana? Apakah di sini bisa diartikan Adam itu diciptakan di bumi, tetapi dia diusir dari bumi? Atau gimana? Coba. Namanya aja kan taman. Kamu kan taman itu berarti ada di bumi. Sebuah tempat yang ada di bumi. Oke, baik. Yang ada di bumi. Jadi taman itu memiliki wilayah tertentu. Dan yang dinamakan taman itu pasti tidak seluas bumi ini kan. Kayak kamu punya taman belakangmu itu kan nggak ya, seluas bumi betul. Oke, saya sepakat. Jadi kayak taman Mini Jaya Ancol itu kan luas, betul ya Bang ya? Hektaran dia. Ya, kalau kamu diusir dari taman mini itu bukan berarti kamu diusir dari bumi. Oke, berarti yang dimaksud di sini Adam diusir dari kampung Eden yang dimaksud taman, kemudian diusir ke kampung lain gitu. Bisa? Itu bisa? Nggak diceritakan ke kampung lain. Pokoknya dia diusir dari taman mini, keluar dari taman mini. Keluar dari taman mini. Nggak tahu kemana. Salman dapat pesawat ini Salman dapat pesawat dari Bandung. Ini kan malas aku pesawat tempur, bawa bom dia. Nah, terus Pak Denny, pohon pengetahuan ini memang ada. Iya. Nah, tumbuhnya kan di bumi itu kan? Iya. Memang satu-satunya pada waktu itu. Sudah punah. Barma. Tahu Pak. Baik. Masih ada pohon itu Pak Denny? Goib. Goib. Goibnya itu sekarang atau dulu? Karena sekarang nggak ditemukan, jadi nggak tahu kemana goib. Makanya aku nanya, goib yang abang maksud itu dulu apa sekarang? Sekarang. Berarti dulu dia nyata bang ya, ada pohonnya. Ada. Berarti sekarang pun masih ada. Goib. Iya, tapi berarti masih ada nggak? Nggak tahu, nggak diceritakan. Oke, goib berarti nggak tahu. Nah terus Pak Denny percaya nggak sama malaikat? Itu ada? Ada, malaikat percaya ada. Ada. Dia goib nggak kalau malaikat? Ada yang goib, ada yang enggak. Contohnya kalau malaikat yang nggak goib itu seperti apa Pak Denny? Contohnya? Malaikat yang menampakkan diri kepada Bunda Maria itu kan nggak goib. Kalau dia udah menampakkan diri berarti dia tidak goib. Oke, yang nggak menampakkan diri? Itu yang goib. Itu yang goib. Baik. Nah sekarang malaikat yang menampakkan diri kepada Bunda Maria itu sekarang goib nggak? Nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ya udah nggak tahu lah. Berarti itu goib, Denny. Ya terserah kamu. Kalau kamu tahu itu goib ya untunglah kamu lah, untung untuk kamu lah. Nggak jadi masalah. Aduh. Pak Denny. Iya. Tadi kan Pak Denny mengatakan Taman Eden itu ada di bumi, benar nggak? Iya. Saya mau tanya sama Pak Denny deh, tapi jujur ya jawabnya. Tuhan itu pernah ada di bumi nggak? Pernah.
Oh, pernah. Jadi dia pernah turun ke bumi bersama Turun, Adam di Taman Eden itu. Iya, ada. Heeh. Kan suara kaki Tuhan kan kedengaran sama si Adam. Berarti batal lagi nih, Pak Denny, salah satu ayat yang ada di Bible, 2 Tawari 6:18. Langit, bahkan langit di atas langit pun tidak mampu untuk memuat Tuhan. Sementara Pak Denny meyakini Tuhan itu pernah ada di bumi, yaitu di dalam Taman Eden yang terletak di bumi gitu. Itu kayak mana jabarkannya? Nah, Menjabarkannya karena kalau Tuhan menghendaki untuk berada di suatu tempat itu bisa terjadi. Iya. Itu kehendak Tuhan. Dia kan bisa apa aja. Ya, makanya ayatnya menyatakan ya Pak Denny, marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar ya. Heeh. Iya, berarti Tuhannya Pak Denny sama sama kita. Bukan marilah kita menciptakan manusia, bukan. Jadi gimana? Kalau original teksnya itu marilah kita menciptakan Adam. Adam tuh manusia bukan? Ada manusia tapi laki-laki. Ya, Manusia kan ada dua. Manusia itu gini loh. Kita terangkan ya. Kalau kita kategori manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Benar sekali Pak Denny. Biarkan aku menjelaskan dulu. Biarkan aku menjelaskan perbedaannya. Jangan dipotong. Oke. Kalau kita berbicara manusia itu terdiri dari wanita dan pria. Benar. Tetapi ayat itu tidak menceritakan wanita dan pria dulu. Ayat itu cuma menceritakan Adam. Adam itu prianya. Jadi menciptakan pria atau menciptakan Adam serupa dan segambar dengan dia. Di KJP yang Pak Denny punya tulisannya Adam atau manusia? Laki-laki, pria. Oh, pria. Original teksnya kalau original teksnya disebut Adam, tetapi kalau di KJP itu pria. Pria. Marilah kita ciptakan pria. Iya. Serupa dan segambar laki-laki dengan kita. Iya. Jadi laki-lakinya. Makanya Yesus itu laki-laki. Makanya Tuhan Pak Denny laki-laki ya. Iya, makanya karena Adam diciptakan karena Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, makanya Yesus itu laki-laki karena Adam itu juga laki-laki. Jadi Adam itu diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus. Berarti boleh dong dikatakan kalau Adam itu mirip sama Tuhan, Bang ya? Iya, ada mirip sama Tuhan, persis. Ada mirip Yesus. Ada mirip Yesus. Sesuai dengan ayatnya aja. Adam itu mirip Yesus. Adam itu mirip Yesus. Nah, gimana Pak Denny? Pak Benny. apa? Gimana man? Bahwasanya Tuhannya Pak Denny ini memang mirip manusia. Jadi kok nggak boleh bilang. Enggak, terbalik. Jadi Manusia yang mirip dengan Tuhan. Terbalik. Oh iya, manusia mirip dengan Tuhan ya. Manusia mirip dengan Tuhan. Jadi Adam, khususnya Adam mirip dengan Tuhan. Adam Mirip dengan Tuhan berarti pria. itu. Ya, berarti kalau Adam mirip dengan Tuhan, berarti Tuhan pun mirip juga lah dengan Adam. Ya, jangan terbalik. Kamu jangan terbalik. Gimana Pak Denny ini? Sedangkan Pak Denny ini menyamakan Tuhan dengan manusia. Artinya Pak Denny sudah menabrak satu lagi dalil di dalam Bible, Keluaran 9:14. Jangan pernah kau samakan aku seakan aku sama seperti dia. Keluaran 9:14. Keluaran sebentar aku buka ya. Exodus berapa? 9:14. 9:14. Biar aku buka KJP-nya sebentar ya. Ben si Denom ini mau apa di situ dibilang, Pak Den? Sebentar. Biar aku terjemahkan dulu. Tak bacakan ya. Sebab pada waktu ini aku akan mendatangkan segala malapetakaku ke dalam hatimu, ke dalam pegamu dan ke dalam rakyatmu, sehingga engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini.
Nah, Ya. jangan disama-samakan. Jadi Enggak, saya dalam arti, empat gini, ya, ya saya jelaskan. Biar aku menjelaskan. Biar ya aku menjelaskan. boleh. Ya saya 40-25 sama juga Pak Den. Enggak, gitu tunggu juga. dulu, satu persatu. Satu ayat kita bahas sampai tuntas, baru lari ke ayat lainnya. Kalau bicara sama ayat itu seperti itu. Jangan 200 ayat taruh di depan. Tadi coba Pak Denny ulangi tadi gimana bunyi ayatnya Keluaran 9:14. Jadi ini ayatnya ya. Biar aku menjelaskan, jangan dipotong. Jangan dipotong, biar aku menjelaskan. Bacakan aja dulu. Jangan dipotong. Siap, Sehingga engkau mengetahui bahwa yang tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Itu yang dimaksudkan tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini berarti tidak ada yang seperti Tuhan dalam arti kemahakuasaannya, kemahamuliaannya dan ketuhanannya. Itu yang dimaksudkan. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Enggak, kalau di Yesus kan ada ayatnya Yesus itu Tuhan. Mana Denny? Yesus kan ada ayat. Yesus Tuhan kan ada ayatnya. Aku nggak tanggung jawaban. Kau kalau Pak Denny marah kau yang tanggung sendiri ya. Kebal Bali dia kok marah dia. Enak aja dia marah. Jangan gitulah Pak Denny, mbok yang betul. Udah aku jawab pokoknya. Silakan dilanjut. Ayat lainnya. Apa ayat terakhirnya? Silakan Den. Ayat terakhirnya apa tadi Den? Enggak, ayat lainnya kalau mau ngobrol lagi. Ini sudah aku jawab. Jadi kita maju ke topik lainnya aja, topik lainnya. Iya. Ini sudah dijawab. Walaupun jawabannya nggak genah lah Den lah. Ya gak usah framing gitu dong. Aku kan nggak bilang kamu gila atau gimana. Alah, abang gimana? Abang tadi Siapa bilang yang bilang nggak ada Pak Den? yang dimaksud adalah kekuasaan. Kau man kabur nih. Begitu kena dia terus dia. Dimak Denny ini. Kau jangan mau bohong aja lah Den. Muah aku malah bohong aja. Apa jelaskan kok kayak jelaskan nama anak TK gini kan? Kan benar kan tapi benar kan. Pertama statement dia mengatakan Taman Eden ada di bumi. Oke. Pernahkah Tuhan berada di Taman Eden? Pernah. Artinya Tuhan pernah ada di bumi. Ya. Lah bagaimana dengan ayat 2 Tawarikh 6:18? Ini berbicara soal langit nih. Langit, bahkan langit di atas langit tidak akan mampu untuk menampung Tuhan. Gimana bumi yang sekecil itu? Kan begitu. Nah, yang kedua, marilah kita menciptakan manusia menurut segambar dan rupa kita. Lalu dimaknai itu manusia yang mirip Tuhan. Jadi jangan dia mau menyamakan. Sementara Keluaran 9:14 apa tadi dikatakan di situ? Tidak ada yang serupa denganku di seluruh bumi. Yesaya 40:25 apa kata Tuhan? Jangan sama-samakan aku seakan-akan aku seperti dia. Artinya nggak ada yang sama ya termasuk manusia itu. Ya iya, itu maksudnya tidak ada manusia yang sama yang memiliki sifat keilahian kata dia kan? Kan gitu. Itu maksudnya. Ya kuantam lah di Yesus. Kan memang nggak punya sifat keilahian. Manusia yang kalian katakan memiliki sifat keilahian tadi ya cuman Yesus. Nah cuman Yesus Denny. Kok tahu ini gara-gara kauman. Padahal Wak Dablo udah mau dikasih pesawat tempur itu. Hilang pesawat tempurnya. Anjing. Koman bikin Mbak Noy sedih aja Koman. Jadi ditinggalkan Denny jadinya. Yang tidurnya itu Wak Noy itu ada. Man, siapa man? Ada tamu man, siapa man? Bang Immanuel, selamat siang Bang. Bang Immanuel, selamat siang.
Pingsan dia kayaknya. Bang Immanuel monitor. Ya, suaranya Pak Immanuel tidak terdengar sama sekali layaknya Bapak. Iya, rupanya juga tidak saya lihat ini. Iya. Jadi itu Ben, maksudnya tidak ada manusia yang memiliki sifat keilahian. Ayat itu menjelaskan seperti itu. Ya aku nanyakan Yesus lah kalau udah gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan lah, orang dia punya sifat keilahian katanya. Kita naikin satu-satu ya. Coba kita naikin satu-satu. Silakan Man, disapa dulu Man. Tamunya Man. Itu Stephen. Halo, Ripai, monitor. Nah, sama kan? Sama dia. Sama. Sama. Kenapa ini kawan-kawan yang dari tadi naik begini? Aduh. Dia Denny nggak tahu. Di kitab saudaranya yang ada di Indonesia ini dikatakan serupa dan segambar dengan kita, ya kan? Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, di kitab yang dia pegang itu bukan manusia, tapi itu Adam kan? Lebih mirip Adam, mirip sama Tuhan daripada Yesus. Lebih mirip Adam kata Pak Denny. Wih. Ada Bang Immanuel. Selamat siang, Bang. Yo, siang Bang. Siang, Selamat siang Bang. Kristen ya? Ya, silakan Abang saya Immanuel. Apa? Macet. Kayaknya signalnya masalah dia nih, audionya. Iya, silakan Abang Immanuel. Headsetnya habis baterai kali itu. Bluetooth Bang ya? Numpang wifi di sekolahan kayaknya. Oh, sinyalnya satu ya. Numpang Halo. wifi di... Iya, halo Pak. Telkomsel ya. Oh Bang. Iya, halo Pak. Ya. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal. Halo Bang. Silakan Pak. Salam kenal. Iya, salam kenal. Silakan Pak. Nah, Aku diskusi yang sinyal kayak gini nih deh Ben. ngobrol apa nih Bang? Bang, sinyalnya bagusin dulu Bang. Ngobrol apa nih Bang? Masalahnya Ben, dia ngomong kita denger, kita ngomong dia nggak dengerin, yang kumaya ini. Iya, benar. Soal Tuhan, Bang Immanuel, Tuhan abang ini laki-laki apa perempuan? Karena Nah, nggak dengar dia nggak dengar. Halo Bang. Bagus. Tanyain Islam apa Muslim, Steve? Jangan kau bilang langsung oten ya, dia Muslim pula ini orang. Halo Bang. Muslim nggak mungkin, Elohim, Immanuel. Immanuel itu nggak mungkin Muslim. L itu Elohim. Iya, itu Elohim Pak. Kita Kayaknya kalau yang di Yahudi itu Emmanuel, bukan Immanuel. Kalau Immanuel ini Emmanuel, Elohim beserta kita, Elohim.